Bab 1. 9 tamparan di ambang pernikahan. 2 jam sebelum jadwal pendaftaran pernikahan kami di kantor catatan sipil, aku berjongkok di villa megah milik Baskara Wijoyo, mengelap setitik debu dari lukisan kesayangannya. Lalu, dia memberiku 9 tamparan. Saat itu, aku hanya ingin menjadi tunangan yang sempurna. Lemari pakaiannya tergantung ke meja-kemeja putih yang telah disetrika rapi. Di atas meja, tersaji kopi seduh manual favoritnya. Bahkan sandal rumahnya kutata sesuai sudut yang paling disukainya. Janji temu pendaftaran pernikahan kami adalah pukul 10.00 pagi. Dan aku ingin meninggalkan segalanya dalam keadaan bersih tanpa celah sebelum melangkah keluar dari rumah ini. Lukisan cat minyak itu tergantung di dinding ruang kerjanya, lukisan yang diberikan oleh dia sebelum pergi. Lukisan itu menggambarkan langit senja dengan namanya, Larasati Kirana, tertulis dengan cat perak di sudut kiri bawah. 5 tahun, dan Baskara tidak pernah membiarkan siapapun menyentuhnya, bahkan staf kebersihan sekalipun. Tapi aku melihat lapisan debu tipis di tepi bingkainya. Aku bersumpah, aku hanya menyapunya dengan lembut menggunakan ujung lengan bajuku saat jemariku menyentuh bingkai itu. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Baskara Wijoyo berdiri di ambang pintu, tampak gagah dengan setelan jasnya, kunci mobil di tangan. Saat dia melihatku berdiri di depan lukisan itu, raut wajahnya berubah drastis. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya rendah. Sangat rendah hingga terasa seperti keheningan sesaat sebelum badai mengamuk. Aku menarik tanganku, merapikan lengan bajuku, dan memaksakan senyum menenangkan. Aku lihat ada debu di bingkainya, jadi aku pikir aku akan membantu membersihkannya. Sebelum aku selesai bicara, dia melintasi ruangan dalam 3 langkah besar, mencengkeram pergelangan tanganku, dan menarikku menjauh dari lukisan itu. Kekuatan tarikannya membuatku terhuyung dan menabrak sudut meja kerja. Rasa sakit yang tumpul menjalari pinggangku. Tapi sebelum aku bisa menyeimbangkan diri, dia mencengkeram daguku, memaksaku menatapnya. Matanya menunjukkan keganasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Saraswati, siapa yang memberimu izin menyentuh lukisan ini?" Aku mencoba menjelaskan. Aku bilang aku hanya mengelap debu. Aku bilang aku tidak bermaksud buruk. Aku bilang aku minta maaf. Aku mengatakannya berulang kali, suaraku bergetar, tidak seperti suaraku sendiri. Dia tidak mau mendengarkan. Ketika tamparan pertama mendarat, aku benar-benar terkejut. Pipi kananku terasa terbakar seperti besi panas. Rasa sakit yang menyengat menjalar dari permukaan kulitku hingga ke tulang. Telingaku berdengung, cahaya putih meledak di depan mataku saat aku jatuh menabrak rak buku. Sebuah bingkai foto jatuh ke lantai, kacanya pecah berkeping-keping. Itu adalah satu-satunya foto kami berdua. Kau pikir hanya karena aku akan menikahimu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau di rumah ini. Tamparan kedua, di sisi yang sama. Bibirku sobek karena terbentur gigiku, rasa anyir darah menyebar di mulutku. Aku merasakan darahku sendiri. Tamparan ketiga mengenai telingaku. Telinga kiriku langsung senyap, digantikan oleh dering yang tajam dan menusuk. Kau pikir kau pantas? Tamparan keempat. Kau tidak lebih dari sekadar wajah yang mirip dengannya. Tamparan kelima. Selain wajah itu, kau ini apa, Saraswati? Tamparan keenam. Ketujuh. Kedelapan. Aku menghitung. Aku menghitung setiap tamparan karena hanya itu yang bisa kulakukan. Tubuhku merosot ke lantai, lututku menekan pecahan kaca. Telapak tanganku terasa sakit saat aku menahan diri, tapi aku tidak menangis, dan aku tidak memohon. Aku hanya berpikir, ini jam 9.00. 1 jam lagi menuju pendaftaran. Tamparan ke-9 mendarat di belakang kepalaku, dan aku jatuh tersungkur. Saat dahiku membentur lantai kayu yang keras, aku akhirnya melihat apa yang sebenarnya ada di lukisan itu. Tidak ada debu. Tidak pernah ada debu. Bingkainya bersih sempurna. Aku hanya terlalu ingin terlihat berguna di matanya hingga aku harus mempermalukan diriku sendiri. "Pergi." Suara Baskara datang dari atasku, seperti seember air es yang menyiramku. "Jika sepatah kata pun tentang ini keluar hari ini, kau tahu konsekuensinya." Aku terbaring di lantai, mendengar sepatu kulitnya berderak di atas pecahan kaca saat dia meninggalkan ruang kerja. Setiap langkahnya terasa seperti mendarat di hatiku. Pintu depan villa terbuka dan tertutup, dan suara mesin mobil sportnya menderu menjauh. Seluruh rumah jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Aku berbaring di sana mungkin selama 10 menit, mungkin 20. Waktu kehilangan artinya. Perlahan, aku mendorong diriku dengan siku, duduk, dan menatap gaun putihku yang kini berceceran darah dari bibir, telapak tangan, dan lututku.
Aku berpegangan pada meja untuk berdiri, kakiku lemah seolah berjalan di atas kapas. Ada cermin boyong di ruang kerja, dan saat aku melewatinya, aku melihat sekilas diriku. Pipi kananku bengkak. 5 bekas jari yang jelas tercetak di kulitku seperti kap aib. Luka di sudut bibirku masih mengeluarkan darah. Rambutku berantakan. Mataku merah seperti kelinci, tapi tidak setetes air mata pun jatuh. Aku berdiri di depan cermin dan tiba-tiba tertawa. Apa yang ku tertawakan? 5 tahun penipuan diri. Aku telah bersama Baskara Wijoyo selama 5 tahun, memainkan peran sebagai tunangan yang penurut. Dia sibuk, jadi aku tidak pernah bertanya. Dia butuh teman, dan aku muncul dengan gaun yang tepat. Dia memintaku minum dengan klien, dan aku minum sampai lambungku berdarah. Ketika dia sesekali menyentuh wajahku dengan lembut dan berkata, "Kau paling mirip dengannya saat tersenyum," aku dengan bodohnya berpikir itu adalah kata-kata manis. 5 tahun untuk 9 tamparan. Cukup. Benar-benar cukup. Aku berjalan ke kamar mandi, menyalakan keran, dan membilas rasa darah dari mulutku dengan air dingin. Air menetes dari daguku ke gaun putihku, menyebar menjadi noda merah pucat. Aku menatap cermin. Kali ini, benar-benar menatap wajahku. Saraswati, 28 tahun. Wajah yang lembut, mata yang teduh. Semua orang bilang aku punya wajah yang mudah ditindas. Baskara bilang aku mirip Larasati Kirana. Itulah sebabnya dia pertama kali menyapaku di bar waktu itu. Aku berusia 23 tahun, baru lulus kuliah. Tidak tahu apa-apa. Mengira cinta telah datang padaku. Sekarang aku tahu, bukan cinta yang menghampiriku. Itu adalah topeng orang lain. Aku mengganti gaun putih yang ternoda, mengenakan kaos hitam dan celana jeans paling sederhana. Lemari pakaian walk-in itu menyimpan puluhan pakaian yang dibelikan Baskara untukku, semua merek yang disukai Larasati. Semua berwarna putih, krem, merah muda pucat. Dia bilang aku paling cocok dengan warna-warna itu, jadi aku memakainya selama 5 tahun. Hari ini, aku tidak mau lagi. Aku memasukkan ponsel, KTP, dan kartu bank ke dalam tas kanvas, menatap untuk terakhir kalinya rumah yang telah kutinggali selama 5 tahun. Di atas meja kopi di ruang tamu, tergeletak slip janji temu pendaftaran pernikahan kami, bertuliskan, Bapak Baskara Wijoyo dan Nona Saraswati, waktu janji temu, pukul 10.00 tepat. Aku mengambil slip itu dan perlahan merobeknya menjadi 2, lalu 4, lalu menjadi serpihan-serpihan kecil. Potongan kertas putih itu berserakan di atas meja seperti badai salju mini. Saat aku mendorong pintu depan villa, hujan mulai turun di luar. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku juga tidak mencari payung. Aku hanya berjalan lurus ke dalam hujan, membiarkannya membasahiku sampai ke tulang. Hujan yang dingin menerpa wajahku, membuat rasa perih di pipi kiriku mati rasa. Dering di telingaku perlahan memudar, dan dunia mulai mendapatkan kembali suaranya. Aku bisa mendengar hujan, klakson mobil di kejauhan, percikan sepatu kanvasku yang menginjak genangan air. Dan aku bisa mendengar suara di dalam diriku, jelas dan tajam, kau tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kau tidak bisa membiarkan 9 tamparan itu mendarat di wajahmu tanpa arti. Aku berdiri di tengah hujan, mengeluarkan ponselku. Layar menunjukkan 17 panggilan tak terjawab, semuanya dari orang yang sama, sahabatku, Maya Sari. Tadi malam, dia bertanya apakah aku mau ikut kumpul-kumpul. Aku bilang tidak, aku akan mendaftarkan pernikahan besok. Dia terdiam selama 3 detik, lalu berkata, jika kau menikahinya, kau akan menyesal. Aku meneleponnya kembali. Telepon berdering 2 kali sebelum dia mengangkat. Saras, bukankah kau seharusnya berada di kantor catatan sipil sekarang? Maya, aku memotongnya. Suaraku lebih tenang dari yang kuduga. Kau benar. Ada keheningan beberapa detik di seberang sana. Maya Sari sudah mengenalku selama 10 tahun. Dia bisa mendengar ada yang tidak beres dari nada bicaraku. Kau di mana? Di jalan depan Villa Baskara. Tetap di sana. Aku akan menjemputmu. 20 menit kemudian, sebuah Porsche putih berhenti di depanku. Maya Sari melompat keluar, sambil memegang payung, dan saat dia melihat wajahku, ekspresinya aku tidak akan pernah melupakannya. Marah, patah hati, tidak percaya. Siapa yang melakukan ini? Aku masuk ke mobil, bersandar di kursi penumpang, memejamkan mata, dan berkata, siapa lagi? Maya Sari menyalakan mesin, buku-buku jarinya memutih di setir. Dia mengatupkan rahangnya sejenak, lalu akhirnya hanya berkata, apa yang ingin kau lakukan? Aku bilang aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan kembali.
Tidak ke rumah itu, tidak ke Baskara Wijoyo. Tidak untuk menjadi bayang-bayang siapapun lagi. Malam itu, Mayasari membawaku ke apartemennya. Dia menempelkan kompres es di wajahku, lalu memasakkanku semangkuk soto ayam hangat. Aku makan 2 suap lalu meletakkan sendokku. Aku berdiri di balkonnya, memandangi gemerlap pemandangan kota di malam hari, menyentuh pipi kananku yang masih bengkak, mengingat slip pendaftaran pernikahan yang telah kurobek. Besok, Baskara mungkin akan mendapat pemberitahuan dari kantor catatan sipil. Lusa, dia akan sadar aku telah pergi. Hari berikutnya, dia mungkin akan menyuruh orang mencariku. Tapi dia tidak akan menemukan Saraswati yang dulu mengelap bingkai fotonya, menata sandalnya, tersenyum, dan menunggunya. Orang itu telah dibunuh oleh 9 tamparannya hari ini. Angin berhembus melintasi balkon, membawa aroma hujan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan ponsel dari sakuku, membuka kontak, dan menggulir ke nomor yang sudah lama kusimpan tetapi tidak pernah kuhubungi. Catatannya berbunyi, Adrian Mahawira. Maya pernah berkata bahwa jika aku butuh meninggalkan Baskara, nomor ini mungkin berguna. Dulu aku menertawakannya sebagai lelucon. Sekarang, aku tahu dia tidak bercanda. Aku menatap nama itu untuk waktu yang lama, lalu akhirnya mematikan layar. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan hujan ini reda dulu. Dan biarkan Baskara menunggu. Bab 2. Batas waktu sang pengganti. Aku tinggal di apartemen Mayasari selama 3 hari penuh. Selama 3 hari, aku mematikan ponsel, menutup semua tirai, dan meringkuk di sofa seperti kucing yang terluka. Setiap pagi sebelum dia berangkat kerja, Maya akan menyiapkan 3 kali makanku. Setiap malam saat dia kembali, dia akan membawa salep dan kompres es. Dia tidak banyak bertanya. Tapi pada malam ketiga, dia duduk di sampingku dan meletakkan segelas air hangat di tanganku. Bengkak di wajahmu sudah hilang, katanya sambil memerhatikanku dengan saksama. Bekas luka di sudut bibirmu akan butuh beberapa hari lagi untuk sembuh. Tapi setidaknya tidak dalam. Aku menyentuh pipi kananku. Bekas jari-jari itu sebagian besar sudah pudar, tapi rasa panas itu sepertinya masih terukir di kulitku, sesekali terasa perih. Saras, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Suara Maya lembut, tapi aku bisa mendengar nada hati-hati di dalamnya. Dia sedang mengujiku. Takut aku akan luluh. Takut aku akan kembali. Aku ingin pergi. Ketika 2 kata itu keluar, bahkan aku sendiri terkejut. Selama 5 tahun, aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk meninggalkan Baskara Wijoyo. Bahkan ketika dia bersikap panas dingin padaku, bahkan ketika dia sesekali memanggil nama Larasati dalam tidurnya, bahkan ketika dia tidak pernah membiarkanku menginjakkan kaki di perusahaannya. Aku menahan semuanya. Kupikir kesabaran adalah bagian dari cinta. Kupikir jika aku cukup baik, cukup patuh, suatu hari dia akan benar-benar melihatku. Sekarang aku tahu, dia selalu melihat orang lain. Kau mau pergi kemana? Tanya Maya. Kemana saja, kataku, bersandar di sandaran sofa, memeluk bantal. Kemana saja selain di sini. Maya terdiam sejenak, lalu bangkit dan pergi ke kamarnya. Dia kembali membawa sesuatu, sebuah kartu nama hitam. Di atasnya tertera nomor telepon tunggal dengan cetakan emas timbul. Tidak ada jabatan, tidak ada nama. Ingat ini? Dia meletakkan kartu itu di atas meja kopi. Tahun lalu di hari ulang tahunmu, aku menceritakan tentang acara itu. Adrian Mahawira juga ada di sana. Dia bilang padaku, jika kau pernah menemui jalan buntu yang tidak bisa kau lewati, kau bisa menelepon nomor ini. Aku menatap kartu hitam itu, dan kenangan perlahan muncul. Tahun lalu di hari ulang tahunku, Baskara tidak datang. Dia berjanji akan makan malam denganku, tapi aku menunggu 3 jam di restoran, sampai pelayan mulai membereskan meja. Lalu dia akhirnya mengirimiku pesan. Laras kembali. Aku menjemputnya di bandara. Malam itu, Maya menyeretku ke sebuah pesta pribadi untuk mengalihkan pikiranku. Aku minum banyak. Aku tidak begitu ingat siapa yang kutemui atau apa yang kukatakan. Aku hanya ingat seorang pria memberiku secangkir teh jahe hangat. Suaranya sangat menyenangkan. Dan dia bertanya, kau baik-baik saja? Siapa Adrian Mahawira? Tanyaku pada Maya. Maya mengangkat alis dan menatapku seolah aku baru saja bertanya apakah air itu basah. Saras, apa Baskara benar-benar mengurungmu begitu lama sampai kau kehilangan kontak dengan dunia? Adrian Mahawira, pimpinan Mahawira Group. 3 besar dalam daftar orang terkaya versi Forbes. Dia mengambil alih seluruh kerajaan bisnis dari ayahnya tahun lalu. Kau tidak nonton berita? Aku menggeleng. Selama 5 tahun terakhir, duniaku berputar sepenuhnya di sekitar Baskara.
Apa yang dia suka, apa yang dia benci, kapan perusahaannya butuh lobi, kapan suasana hatinya buruk dan butuh keheningan. Aku mencurahkan setiap ons energiku untuk mempelajarinya. Aku tidak punya waktu untuk peduli pada daftar Forbes. Dan, Maya tiba-tiba merendahkan suaranya, dia jauh lebih kaya dari Baskara Wijoyo. Bahkan tidak selevel. Jika Baskara adalah raja kecil di Jakarta, maka Adrian adalah naga yang menguasai langit Nusantara. Kau mengerti maksudku? Aku menatap kartu nama hitam itu. Perasaan campur aduk yang tak terlukiskan bergejolak di dadaku. Dengan keadaanku yang seperti ini, untuk apa aku menemuinya? Memohon padanya untuk membantuku membalas dendam pada Baskara? Atau menjadi pengganti orang lain lagi? Saras, pakai otakmu. Maya mencengkeram pergelangan tanganku, cengkeramannya begitu erat hingga terasa perih. Kau bukan pengganti siapapun. Larasati Kirana itu apa? Dia hanya cinta pertama Baskara Wijoyo, cinta sejatinya, dan dia kebetulan mirip denganmu. Tapi kau adalah Saraswati. Kau Saraswati yang kukenal selama 10 tahun. Kau 1000, 10.000 kali lebih baik dari Larasati Kirana. Mata Baskara buta dan dia tidak bisa melihatnya. Itu kerugiannya. Kata-kata Maya menghantam dadaku seperti palu. Pukulan demi pukulan. Mataku perih, tapi ku tahan. Aku belum meneteskan setetes air mata pun dalam 3 hari ini, dan aku tidak akan memulainya sekarang. Adrian Mahawira tidak sembarangan memberikan kartunya pada siapapun, Maya melembutkan nadanya. Dia berinisiatif memberikannya padaku dan memintaku untuk menyampaikannya padamu. Itu artinya dia mengingatmu. Dan kudengar dia bersaing ketat dengan Baskara dalam bisnis. Jika kau menemuinya, bahkan hanya untuk membuat Baskara kesal, itu akan menjadi cara untuk melampiaskan sebagian amarahmu. Akan kupikirkan, akhirnya aku memasukkan kartu nama itu ke dalam sakuku. Pada pagi hari keempat, aku membuat keputusan. Bukan untuk menemui Adrian Mahawira. Pertama, aku akan kembali ke Villa Baskara. KTP, ijazah, dan beberapa barang pribadi pentingku masih ada di sana. Jika aku akan pergi dengan bersih. Tidak ada yang tertinggal. Aku memilih waktu ketika Baskara seharusnya berada di kantor, pukul 10.00 pagi, dan memanggil taksi kembali ke tempat yang kusebut rumah selama 5 tahun. Saat aku mendorong pintu depan villa, aku membeku. Ruang tamu berantakan. Meja kopi terbalik. Potongan-potongan formulir pendaftaran pernikahan kami masih berserakan di lantai. Di sampingnya, sebuah vas pecah menjadi serpihan porselen. Semua bantal sofa terlempar ke lantai. Ada bekas penyok di dinding, seolah seseorang telah meninjunya. Jantungku berdebar kencang. Mbak Saras. Sebuah suara datang dari belakangku. Aku berbalik. Itu asisten Baskara, Budi Santoso. Dia berdiri di pintu, tampak lelah, memegang beberapa kotak obat. Pak Budi. Aku mencoba menjaga suaraku tetap stabil. Dia tahu. Budi mengangguk. Dia masuk, meletakkan kotak-kotak obat di meja samping, dan mendesah. Mbak Saras, Pak Baskara dalam keadaan yang sangat buruk beberapa hari ini. Hari saat Mbak pergi, dia kembali sore hari, melihat formulir pendaftaran yang sobek di meja kopi, dan mengamuk di ruang tamu. Dia menyuruh saya mencari Mbak di mana-mana. Tempat sahabat Mbak, perusahaan lama Mbak, semua tempat yang biasa Mbak datangi. Saya sudah mencari di mana-mana. Apa yang dia inginkan dariku? Suaraku menjadi dingin. Bukankah 9 tamparan sudah cukup? Budi membuka mulutnya, lalu ragu-ragu. Dia telah bersama Baskara selama 6 tahun. Dia tahu persis bagaimana perasaan Baskara terhadap Larasati Kirana, dan dia tahu persis posisiku sebagai pengganti. Dia tidak pernah banyak bicara, tapi setiap kali Baskara memperlakukanku dengan buruk, Budi akan diam-diam memberiku secangkir teh hangat atau sekotak pereda nyeri setelahnya. Mbak Saras, luka di wajah Mbak, apa sudah lebih baik? Aku tidak mati. Aku melewati Budi, berjalan lurus ke kamar tidur, dan mulai berkemas. Aku tidak menyentuh satupun gaun putih di lemari walk-in. Aku hanya mengambil beberapa pakaian lamaku, dokumen-dokumenku, dan beberapa barang pribadi. Perhiasan, tas, dan jam tangan yang diberikan Baskara selama 5 tahun terakhir, kutinggalkan semuanya di tempatnya. Barang-barang itu datang dengan label harga, sama seperti 5 tahunku. Mereka adalah barang-barang murah yang mudah diganti. Budi berdiri di pintu kamar, mengawasiku berkemas. Dia membuka mulutnya beberapa kali, lalu menelan kata-katanya. Akhirnya, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar, dia berkata, Mbak Saras, Pak Baskara. Dia sebenarnya minum obat beberapa hari ini. Obat apa?
Obat tidur. Dia tidak pernah tidur nyenyak, terutama setelah Mbak Laras pergi. Lalu Mbak datang dan dia perlahan berhenti meminumnya. Tapi beberapa hari ini, dia mulai lagi, dan dosisnya lebih tinggi dari sebelumnya. Aku memasukkan pakaian terakhir ke dalam tasku, menutup resletingnya, berdiri, dan menatap Budi dengan senyum tipis. Pak Budi, apa Anda mencoba memberitahuku bahwa kepergianku membuatnya menderita? Budi tidak menyangkalnya. Kalau begitu, tanyakan ini padanya untukku, kataku, kata demi kata. Ketika 9 tamparan itu mendarat di wajahku, apakah dia pernah berpikir apakah aku akan terluka? Budi terdiam. Aku mengambil koperku dan berjalan keluar dari kamar tidur, melewati ruang tamu yang hancur. Saat aku mengganti sepatu di pintu masuk, kartu nama hitam itu jatuh dari sakuku dan mendarat di lantai dekat rak sepatu. Mata Budi tajam. Dalam sepersekian detik, dia melihat nomor berlapis emas di kartu itu. Wajahnya berubah 3 kali dalam rentang 2 detik. Pertama kaget, lalu tidak percaya, dan akhirnya sesuatu yang mirip dengan ketakutan. Mbak Saras, kartu nama ini. Aku membungkuk, mengambil kartu itu, dan memasukkannya kembali ke sakuku. Tanpa menoleh ke belakang, aku mendorong pintu. Selamat tinggal, Pak Budi. Saat aku melangkah keluar dari villa, hatiku secara mengejutkan tenang. Baskara mengamuk di ruang tamu. Apakah itu berarti dia peduli? Tidak. Dia hanya peduli bahwa seseorang telah merobek formulir pendaftaran pernikahannya. Otoritasnya yang agung telah ditantang. Dia tidak pernah peduli padaku, Saraswati, sebagai seorang pribadi. Dia hanya peduli bahwa seseorang berani memilih untuk pergi setelah dia mengatur segalanya. Aku berdiri di pinggir jalan di luar villa, mengeluarkan ponselku, dan menekan nomor Mayasari. Maya, aku sudah pindah. Bagus. Akhirnya kau sadar. Maya bersorak di seberang sana. Kau di mana sekarang? Aku akan menjemputmu. Aku akan mentraktirmu makan enak untuk merayakannya. Tidak perlu. Aku akan mencari hotel untuk menginap beberapa hari, lalu perlahan mencari apartemen. Cari hotel? Tinggal saja di tempatku. Tempatmu terlalu kecil. Aku tidak enak merepotkanmu terlalu lama. Maya terdiam sejenak di seberang sana sebelum bertanya, suaranya ragu-ragu. Kartu nama itu, apa masih ada padamu? Tanganku secara naluriah merogoh saku, ujung jariku menyentuh kertas kaku itu. Masih. Kau sudah menelepon? Belum. Saras, suara Maya tiba-tiba menjadi serius. Kau tahu orang seperti apa Adrian Mahawira itu? Dia tidak pernah melakukan apapun tanpa alasan. Jika dia memberimu kartunya, itu berarti dia melihat sesuatu dalam dirimu yang menarik minatnya. Daripada bersembunyi di hotel, kenapa tidak coba telepon dan lihat apa yang dia inginkan? Kau sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti, kan? Aku berdiri di pinggir jalan, memandangi arus mobil yang lalu lalang, dan teringat pada Baskara yang melangkahi pecahan kaca. Aku teringat suara 9 tamparan yang mendarat di wajahku. Aku teringat wajah di cermin, bengkak tak berbentuk. Maya benar. Benar-benar tidak ada lagi yang perlu kutakuti. Hal terburuk sudah terjadi. Aku menutup telepon dan mengeluarkan kartu nama hitam dari sakuku. Nomor berlapis emas itu berkilauan samar di bawah sinar matahari, seperti semacam undangan misterius. Aku menarik napas dalam-dalam dan menekan nomor itu. 1 digit demi 1 digit di ponselku. Tut, tut, tut. Setelah 3 dering, panggilan itu tersambung. Hening di seberang sana, tapi aku tahu ada seseorang di sana. Rasa tekanan yang aneh merembes melalui penerima, membuat napasku melambat tanpa sadar. Halo, kataku, mencoba menjaga suaraku tetap stabil. Ini Saraswati. 2 detik hening di ujung sana. Kemudian, suara seorang pria terdengar. Rendah, jelas. Seperti secangkir air hangat di tengah musim dingin. Nona Saraswati. Saya sudah lama menunggu telepon ini. Bab 3. Undangan malam hujan dari orang terkaya. Adrian Mahawira mengatur pertemuan kami di sebuah klub pribadi di kawasan timur Jakarta. Aku pernah mendengar nama klub itu sebelumnya, Cendana. Kabarnya, biaya keanggotaannya saja mencapai miliaran rupiah, dan kurang dari 300 orang di seluruh ibu kota yang bisa menginjakkan kaki di dalamnya. Baskara Wijoyo pernah menyebutkannya sekali, suaranya penuh iri, mengatakan dia bahkan tidak bisa menemukan cara untuk mendapatkan keanggotaan di sana. Aku tidak langsung setuju untuk pergi. Ada keheningan beberapa detik di telepon. Dan Adrian, seolah merasakan keraguanku, menambahkan dengan tenang, Nona Saraswati, saya bukan Baskara Wijoyo.
Saya tidak pernah butuh alasan untuk mengundang seseorang, dan saya tidak butuh Anda mempersiapkan apapun. Datanglah, dan saya jamin Anda akan pulang dengan selamat. Setelah menutup telepon, aku duduk di sofa apartemen Maya untuk waktu yang lama, menatap kosong. Di luar, hujan mulai turun lagi. Tetesan hujan menghantam kaca, suara yang tajam dan tak henti-hentinya mengingatkanku pada hari aku berjalan keluar dari Villa Baskara. Ketika Maya pulang kerja, dia terkejut menemukanku duduk dalam gelap sambil memegang ponsel. "Kau menelepon?" "Ya." "Apa yang dia katakan?" "Dia ingin bertemu di klub Cendana." Maya tersentak, lalu menepuk pundakku dengan keras, hampir membuatku jatuh dari sofa. "Saras, kau tahu apa itu Cendana? Adrian mengundangmu ke sana bukan sekadar pertemuan. Itu adalah..." "Apa?" "Sebuah pernyataan," matanya berbinar penuh semangat. "Dia ingin menemuimu di wilayahnya, untuk memberitahu semua orang bahwa kau, Saraswati, adalah seseorang yang ingin dia temui. Jika kabar ini sampai ke telinga Baskara Wijoyo, coba tebak seperti apa wajahnya nanti?" Aku menggelengkan kepala. Sejujurnya, aku tidak terlalu peduli lagi dengan apa yang dipikirkan Baskara. Yang kupedulikan adalah apa yang diinginkan Adrian Mahawira dariku. Pukul 20.00 malam itu, sebuah Maybach hitam berhenti tepat di depan gedung apartemen Maya. Sopirnya adalah seorang pria parubaya berseragam. Dia dengan hormat membukakan pintu untukku dan berkata, "Nona Saraswati, Bapak Adrian mengutus saya untuk menjemput Anda." Maya berdiri di pintu masuk tangga, memberiku acungan jempol. Wajahnya berseri-seri dengan kegembiraan seolah-olah dia sedang mengantar putrinya ke pesta dansa kerajaan. Mobil itu sunyi. Jok kulitnya selembut awan. AC diatur pada suhu yang sempurna, dan kulkas mini di belakang berisi air mineral dan handuk basah. Aku melihat plakat nama emas kecil di panel kontrol samping yang terukir dengan 3 huruf. A. M. W. Inisial Adrian Mahawira. Mobil melaju mulus melintasi kota yang diguyur hujan selama sekitar 20 menit sebelum berbelok ke sebuah jalan yang diapit pepohonan yang belum pernah kulewati sebelumnya. Pohon-pohon trembesi tinggi berjejer di kedua sisi jalan, dan lampu jalan menembus dedaunan, menyebarkan serpihan emas di trotoar. Di ujung jalan, ada gerbang besi tempah hitam. Gerbang itu terbuka perlahan dan mobil masuk ke halaman yang luas. Cendana bukanlah kelab mewah berkilauan yang kubayangkan. Lebih seperti taman rahasia yang tersembunyi di jantung kota. Dinding putih, genteng gelap, jalan setapak berliku, dan suara gemericik air dari bebatuan terdengar jernih di malam yang hujan. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku tidak akan pernah percaya tempat seperti ini bisa ada di ibu kota, di mana setiap jengkal tanah sangat berharga. Sopir itu mengantarku ke sebuah bangunan terpisah. Dia mendorong pintu, memperlihatkan ruang teh yang elegan di dalamnya. Aroma teh langsung menyapaku. Itu teh Longjing kualitas terbaik. Seorang pria duduk di meja teh, menggunakan teko tanah liat ungu untuk menyeduh teh kedua. Adrian Mahawira lebih muda dari yang kubayangkan. Dia terlihat tidak lebih dari 30 tahun, mengenakan sweater kasmir abu-abu gelap dengan lengan yang digulung santai hingga ke lengan bawah, memperlihatkan pergelangan tangan yang bersih dan tegas. Wajahnya tidak tampan secara konvensional, tetapi secara keseluruhan membentuk daya tarik yang tak terlukiskan. Terutama matanya sangat jernih, seperti aliran sungai di gunung, cukup jernih untuk melihat dasarnya, namun mustahil untuk dipahami. "Nona Saraswati, silakan duduk." Dia berdiri dan menarik kursi untukku. Gerakannya alami, tidak terlalu bersemangat atau merendahkan. Seolah-olah kami bukan bertemu untuk pertama kalinya, melainkan teman lama yang sudah saling kenal bertahun-tahun. Aku duduk dan menerima teh yang dia berikan. Kehangatan cangkir meresap melalui ujung jariku ke tubuhku. Di luar, hujan turun. Di dalam ruang teh, hangat dan nyaman, udara bercampur dengan aroma teh dan sedikit aroma kayu cendana. "Terima kasih, Pak Adrian, sudah bersedia menemui saya," kataku. Adrian tidak langsung menjawab. Dia menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, mengangkatnya ke hidung untuk menghirup aromanya, menyesapnya, dan baru kemudian menatapku. Tatapan itu aneh, bukan penilaian, melainkan konfirmasi. "Nona Saraswati, Anda terlihat jauh lebih kurus." Kata-kata itu membuatku lengah. "Di hari ulang tahun Anda tahun lalu, Anda minum terlalu banyak dan tertidur di sofa di sudut pesta." Suara Adrian tenang dan tidak tergesa-gesa. Saya bertanya, "Apakah Anda butuh bantuan?" Dan Anda mengatakan sesuatu kepada saya. "Apa yang saya katakan?" Anda berkata, "Jika suatu hari aku lenyap dari dunia ini, akankah ada yang menyadarinya?"
Tanganku yang memegang cangkir teh sedikit gemetar. Aku bahkan tidak ingat mengatakan itu. Hari itu, aku benar-benar minum terlalu banyak. Semua yang kulakukan dan kukatakan benar-benar kosong. Setelah itu, saya menyuruh seseorang untuk mencari tahu situasi Anda. Adrian meletakkan cangkir tehnya, melipat tangannya di atas meja, menatapku dengan tenang. Saraswati, 28 tahun. Pada usia 22, setelah lulus, Anda bersama dengan Baskara Wijoyo dan menjadi tunangannya selama 5 tahun. Tidak ada lingkaran sosial, tidak ada pengalaman kerja, uang di rekening bank Anda kurang dari 100 juta rupiah. Dalam 5 tahun itu, selain menunggunya menikahi Anda tidak melakukan apa-apa. Kata-katanya datar. Tidak ada ejekan, tidak ada simpati, hanya menyatakan fakta. Tapi nada tanpa emosi itulah yang membuat dadaku terasa sesak. Karena apa yang dia katakan adalah kebenaran. 5 tahun itu, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hidup sebagai bayangan. Presiden Direktur Adrian, aku meletakkan cangkir tehku, memaksakan suaraku agar tetap stabil. Anda repot-repot menyelidiki saya dan mengundang saya ke sini. Tentunya Anda tidak hanya ingin mengatakan semua ini. Sudut bibir Adrian sedikit bergerak, seperti senyuman, tetapi tidak sepenuhnya. Tentu saja tidak. Dia mengeluarkan amplop kertas coklat dari laci di samping meja teh dan menyodorkannya padaku. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah kontrak. Judulnya tertulis, Perjanjian Kerja untuk Manajer Senior, Departemen Hubungan Masyarakat Merek, Mahawira Group. Angka di kolom gaji tahunan membuatku berpikir aku salah lihat. 2 miliar. Bukan bulanan, tapi tahunan. Ditambah bonus kinerja dan insentif ekuitas, totalnya bisa mencapai hampir 4 miliar rupiah setahun. Saya tidak mengerti. Aku meletakkan kontrak itu kembali di atas meja. Saya kuliah sastra Indonesia. Saya tidak punya pengalaman sama sekali di bidang PR merek. Mengapa Presdir Adrian berpikir saya pantas dihargai sebesar itu? Karena Anda memiliki wajah yang telah ditampar 9 kali oleh Baskara Wijoyo. Ketika Adrian mengatakan ini, nadanya tidak berinfleksi, datar seolah-olah dia sedang mengomentari hujan hari ini. Tapi kedataran itulah yang membuat kata-kata itu terasa seperti pisau, menusuk langsung ke luka terdalamku. Nona Saraswati, jangan salah paham. Saya tidak mengasihani Anda. Saya seorang pengusaha. Kesepakatan ini menguntungkan kita berdua. Anda butuh pekerjaan, identitas, seorang pelindung yang tidak akan berani disentuh lagi oleh Baskara Wijoyo. Dan saya butuh seseorang untuk maju pada saat yang tepat dan merusak reputasi Baskara Wijoyo. Aku menatap matanya, mencoba menemukan celah di mata yang sejernih air itu. Tapi tidak ada apa-apa. Dia serius. Anda punya dendam pada Baskara Wijoyo? Hanya persaingan bisnis. Adrian mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Tapi saya tidak suka pria itu. Sombong, bodoh, memperlakukan wanita seperti barang pengganti. Orang seperti itu tidak pantas mendapatkan posisi yang dia miliki. Anda bekerja dengan saya menarik Anda keluar dari lumpur, dan Anda membantu saya mendorong batu terakhir ke kerajaan bisnisnya. Sepakat? Kilat menyambar di langit di luar jendela, menerangi seluruh ruang teh. Kemudian disusul guntur yang bergulung, dalam dan lama. Aku menunduk menatap kontrak itu. 4 miliar setahun. Jabatan manajer senior, ruang kantor pribadi, mobil perusahaan, dan apartemen. Ini adalah hal-hal yang bahkan tidak pernah berani kumimpikan sebelumnya. Baskara tidak pernah membiarkanku bekerja. Selalu mengatakan seorang wanita seharusnya tinggal di rumah, mengurungku di villa itu selama 5 tahun. Ketika aku bertanya kapan kami akan menikah, dia selalu berkata tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai periode sibuk perusahaan selesai. Tunggu sampai proyek itu selesai. Belakangan, aku tahu dia sedang menunggu Larasati Kirana, menunggu pernikahannya di luar negeri gagal, menunggunya kembali. Aku hanyalah pengisi waktu selama masa tunggunya, seorang pembantu gratis, seorang pendamping siaga, sebuah boneka yang mirip dengan cinta sejatinya. Saya tanda tangan. Aku mengambil pulpen di atas meja dan menandatangani namaku di halaman terakhir kontrak. Saraswati. Aku telah menulis 2 kata itu berkali-kali, tapi kali ini, perasaan pena menyentuh kertas benar-benar berbeda. Suara gemerisik ujung pena, yang meluncur di atas halaman terasa, seperti deklarasi yang hikmat. Adrian memperhatikan aku selesai menandatangani, mengangguk sedikit, dan memasukkan kontrak itu kembali ke dalam amplop. Lapor ke kantor pusat Mahawira Group besok pukul 9.00 pagi.
Seseorang dari HRD akan membantu Anda dengan proses orientasi. Kunci apartemen akan diberikan kepada Anda. Kemudian dia berdiri, berjalan ke jendela, dan membukanya. Suara hujan langsung masuk, membawa aroma tanah dan rumput. Satu hal lagi, Nona Saraswati. Dia berbalik, menatapku dengan latar belakang hujan di luar. Dalam cahaya latar, siluetnya bermandikan lingkaran cahaya lembut. Wajah Anda sudah pulih dengan baik, tapi masih ada bekasnya. Sebelum Anda datang bekerja besok, saya akan meminta sopir membawa Anda ke klinik kecantikan pribadi. Perusahaan akan menanggung biayanya. Aku tanpa sadar menyentuh pipi kananku. Bekas jari yang ditinggalkan Baskara sudah hilang. Tapi jika dilihat lebih dekat, masih ada memar-samar. Adrian bahkan menyadarinya. Presdir Adrian, kenapa? Aku ragu-ragu, tapi tetap bertanya. Kenapa Anda begitu perhatian pada saya? Adrian terdiam selama beberapa detik, lalu mengatakan sesuatu yang membuatku terjaga sepanjang malam. Karena di dalam dirimu, aku melihat diriku yang dulu. Dia berbalik menghadap malam yang hujan di luar jendela, memunggungiku, suaranya sangat lembut. Aku tahu betapa sakitnya diinjak-injak. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur Maya, menatap langit-langit, merenungkan setiap kata yang dikatakan Adrian. Hujan turun sepanjang malam di luar, dan rasanya seperti hujan di dalam hatiku juga. Tapi bukan hujan dingin dari hari aku berjalan keluar dari Villa Baskara. Itu adalah hujan musim semi, membersihkan semua kotoran. Pukul 07.00 keesokan paginya, sebuah mobil hitam berhenti tepat waktu di bawah. Sopirnya sama dengan yang semalam, memegang satu set pakaian kerja baru, blazer hitam yang dijahit rapi, dan celana panjang lebar. Kainnya jelas mahal hanya dari rasanya. Ada juga sepasang sepatu hak tinggi dengan logo merek mewah di kotaknya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Nona Saraswati, Bapak Adrian yang menyiapkan ini. Beliau bilang akan lebih baik jika Anda berpakaian pantas di hari pertama Anda. Aku mengambil pakaian itu, dan kehangatan aneh menyebar di dadaku, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Aku belum pernah diperlakukan dengan perhatian seperti ini sebelumnya. Dalam 5 tahun bersama Baskara, dia memberiku banyak barang, tetapi setiap satu pun sesuai dengan selera Larasati Kirana. Setiap pakaian yang kukenakan terasa seperti aku berdandan dengan kulit orang lain. Tapi setelan dari Adrian ini pertama kalinya aku merasa dibuat untukku, untuk Saraswati. Setelah berganti pakaian, mobil membawaku melintasi separuh kota menuju kantor pusat Mahawira Group. Itu adalah menara kaca 60 lantai yang berkilauan di bawah matahari pagi. Seluruh fasad memantulkan cahaya keemasan. Tapi mobil tidak berhenti langsung di pintu masuk utama. Mobil itu berhenti sejenak di depan sebuah kedai kopi di seberang jalan. Melalui jendela, aku melihat sosok yang kukenal. Baskara Wijoyo. Dia berdiri di pintu masuk gedung Mahawira Group, sebatang rokok terjepit di antara jari-jarinya, menatap ke atas ke gedung yang menjulang tinggi itu. Wajahnya tampak kuyu. Lingkaran hitam di bawah matanya, janggut tipis di dagunya. Asistennya, Budi Santoso, berdiri di sampingnya, membisikkan sesuatu dengan suara rendah. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Nona Saras, tidak perlu gugup, kata sopir itu, melirikku melalui kaca spion, nadanya tenang. Anda sekarang bersama Mahawira Group. Dia tidak akan berani menyentuh Anda di sini. Aku menarik napas dalam-dalam, mendorong pintu, dan melangkah keluar. Suara sepatu hak tinggiku yang menghantam trotoar terdengar renyah dan tegas. Aku menegakkan punggungku dan berjalan menuju pintu masuk Mahawira Group. Baskara pasti mendengar langkah kaki itu. Dia menoleh secara naluriah. Saat dia melihatku, tangannya yang memegang rokok membeku di udara. Bab 4, Penghinaan 200 juta rupiah dan sebuah kartu hitam. Baskara Wijoyo menatapku selama 5 detik penuh. Ekspresinya berubah dari kaget menjadi selidik. Dan kemudian, saat matanya tertuju pada setelan bisnis hitam yang sangat pas di tubuhku, ekspresinya berubah menjadi masam dan pahit. Saraswati, dari mana saja kau beberapa hari ini? Suaranya membawa nada merendahkan dan interrogatif yang sama, seolah-olah aku adalah kucing liar miliknya yang tersesat dan harus segera kembali merangkak di kakinya. Aku tidak berhenti berjalan. Sepatu hak tinggiku menghantam lantai marmer dengan irama yang stabil saat aku melewatinya, menuju langsung ke pintu putar gedung Mahawira Group. Petugas keamanan, yang sudah diberitahu sebelumnya, memberiku anggukan kecil dan menahan pintu agar terbuka. Saraswati, aku bicara padamu. Suara Baskara meledak di belakangku, penuh amarah yang nyaris tak tertahan. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Saraswati yang selama 5 tahun selalu siaga,
yang tidak pernah membantah, suatu hari akan melewatinya dengan ekspresi kosong seperti orang asing. Aku melangkah ke pintu putar. Melalui kaca transparan, aku melihat Baskara mencoba mengejarku, tetapi Budi Santoso menahan lengannya. Wajah Budi tegang, berbisik mendesak ke telinga bosnya. Kurasa dia mengingatkan bosnya bahwa ini adalah wilayah Mahawira Group, bukan tempat di mana dia bisa mengamuk. Saat pintu lift tertutup, aku sadar telapak tanganku basah oleh keringat, tapi aku tidak menoleh ke belakang. Lantai 56, Departemen Hubungan Masyarakat Merek. Ketika pintu lift terbuka, aku disambut oleh kantor berkonsep terbuka yang cerah. Jendela dari lantai ke langit-langit menutupi seluruh dinding, membiarkan sinar matahari masuk tanpa halangan, membuat seluruh ruangan terasa lapang dan bercahaya. Beberapa profesional muda berbusana bisnis sedang mengobrol sambil minum kopi di ruang istirahat. Ketika mereka melihatku masuk, mereka terdiam sejenak. Mbak Saraswati, seorang wanita berambut pendek berkacamata bergegas menghampiri, senyumnya profesional dan hangat. Saya Rina dari HRD. Bapak Adrian menugaskan saya untuk menangani orientasi Anda hari ini. Saat Rina membawaku berkeliling kantor, aku merasakan banyak mata tertuju padaku penasaran, menilai, dan beberapa di antaranya mengandung permusuhan halus. Aku tahu betul, seseorang tanpa pengalaman industri tiba-tiba menduduki posisi manajer senior akan menimbulkan gosip di perusahaan manapun. Tapi aku tidak peduli. Baskara telah mengajariku satu hal. Pandangan orang lain adalah komoditas termurah di dunia. Proses orientasi berjalan lancar. Rina menyerahkan lencana karyawan, kartu akses, dan perlengkapan kantor satu persatu, lalu memberiku tur ke seluruh lantai 56. Ruanganku berada di ujung koridor, tidak besar, tapi memiliki dinding jendela penuh yang menghadap ke cakrawala kota. Bapak Adrian secara khusus meminta agar ruangan ini disediakan untuk Anda, kata Rina sambil membetulkan kacamatanya. Beliau bilang, Mbak Saras mungkin butuh tempat yang tenang untuk berpikir. Aku menekan telapak tanganku ke kaca yang dingin, memandangi kota di bawah. Dari sini, seluruh ibu kota terhampar di hadapanku. Gedung perusahaan Baskara Wijoyo, yang begitu dibanggakannya, di pusat kota, sekarang tampak tidak lebih dari sebuah kotak abu-abu kecil. Ponselku bergetar di saku. Aku mengeluarkannya. Sebuah pesan dari Baskara. Hanya satu baris pendek. Saraswati. Kau pikir menempel pada Adrian Mahawira akan mengubah hidupmu? Jangan lupa, dari mana asal wajahmu itu? Jantungku terasa seperti ditusuk jarum, tapi rasa perihnya cepat hilang. Wajahku alami. Aku tidak memintanya. Dia menggunakan wajah itu sebagai alasan untuk mengurungku selama 5 tahun, untuk menamparku 9 kali, dan sekarang dia masih ingin menggunakannya untuk menyakitiku. Aku menghapus pesan itu. Lalu aku memblokir nomornya. Siang hari, Rina membawakanku sebuah kartu bank. Permukaan hitam, tulisan foil emas bertuliskan logo Mahawira Group. Ini adalah kartu pengeluaran bisnis yang dikeluarkan perusahaan, Rina menjelaskan. Bapak Adrian sudah menyetujui limitnya. Anda bisa menggunakannya dengan bebas untuk kebutuhan terkait pekerjaan. Juga, Bapak Adrian meminta saya untuk memberitahu Anda tidak perlu berada di kantor sore ini. Anda bisa pergi membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Alamat apartemen dan kuncinya ada di dalam amplop ini. Aku mengambil amplop dan kartu hitam itu. Perasaan surreal menyelimutiku. Baru kemarin, aku tidak punya uang, menumpang di tempat teman seperti gelandangan. Sekarang aku punya pekerjaan senilai 4 miliar setahun, sebuah apartemen yang disediakan perusahaan, dan kartu bisnis tanpa batas. Dan orang yang memberiku semua ini adalah pria yang baru kutemui 2 kali. Pukul 14.00 siang, aku pergi ke pusat perbelanjaan kelas atas di dekat kantor. Sejujurnya, aku tidak begitu tertarik berbelanja. Selama 5 tahun bersama Baskara, aku selalu membeli pakaian berwarna putih atau krem karena itu yang dia suka. Sekarang setelah aku harus memilih pakaian untuk diriku sendiri, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari warna apa. Di lantai 3 di bagian wanita, aku sedang berdiri di depan jendela butik, ragu-ragu, ketika suara tajam dan nyaring tiba-tiba terdengar dari belakangku. Oh, bukankah ini tunangan Pak Baskara? Tunggu, maksudku. Mantan tunangan, kan? Aku berbalik dan melihat 3 wanita berdiri di belakangku. Yang berbicara, aku kenal. Riana Putri. Putri salah satu mitra bisnis Baskara Wijoyo. Aku pernah melihatnya di berbagai acara makan malam sebelumnya. Dia selalu menatapku dengan sorot mata mengejek, seolah aku adalah makhluk rendahan yang tidak pantas berada di sana. Kudengar kau kabur di hari seharusnya kau mendaftarkan pernikahan, senyum Riana palsu, tapi suaranya sengaja dikeraskan,
menarik perhatian beberapa pembeli di dekatnya. Ada apa? Apa Pak Baskara mencampakkanmu? Aku sudah tahu. Orang sepertimu tidak akan pernah benar-benar bisa menikah dengan keluarga Wijoyo. Dua wanita di sampingnya ikut tertawa, mata mereka menilaiku dengan penghinaan yang tidak disembunyikan. Aku membuka mulut untuk merespons, tapi ponselku bergetar lagi. Aku melirik ke bawah. Itu Adrian. Nona Saras, Anda di bagian pakaian wanita di Plaza Indonesia, kan? Aku membeku. Bagaimana Anda tahu, Presdir Adrian? Kartu perusahaan memiliki pelacak pengeluaran. Saya melihat lokasi Anda. Ada sedikit nada geli yang hampir tak terdengar dalam suaranya. Apakah ada beberapa wanita berisik yang berdiri di sebelah Anda sekarang? Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menebaknya, tapi aku secara naluriah bergumam, Ambil kartu hitam itu, pergi ke meja depan dan katakan Anda ingin layanan penutupan lantai. Layanan VIP di Plaza Indonesia mencakup itu. Aku tertegun. Penutupan lantai? Ya. Kosongkan seluruh lantai 3 dan suruh orang-orang itu pergi. Tanganku gemetar saat memegang telepon. Bukan karena takut, tapi karena perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Gelora di dadaku. Sensasi memiliki seseorang yang melindungiku. Aku berjalan ke kasir toko, meletakkan kartu hitam di atas meja, dan suaraku keluar lebih mantap dari yang kuduga. Halo, saya ingin meminta layanan penutupan lantai. Pramuniaga itu melirik kartu hitam itu, dan pupil matanya tampak membesar. Dia mengetuk komputer selama beberapa detik, lalu mengambil walkie-talkie dan menggumamkan beberapa kata. Dalam waktu kurang dari 3 menit, manajer lantai mal tiba di lantai 3 dengan 4 penjaga keamanan. Manajer itu mendekati Riana Putri dan berkata dengan sopan, tetapi tegas, Nyonya, lantai ini akan mengalami penutupan toko sementara. Mohon kerjasamanya untuk pergi. Ekspresi di wajah Riana tak ternilai harganya. Pertama kaget, lalu tidak percaya, dan akhirnya merah padam karena marah. Dia menatapku dengan tatapan tajam, lalu berbalik dan pergi dengan sepatu hak tingginya. Dua wanita lainnya bergegas mengikutinya, seperti anak ayam kehilangan induk. Lantai 3 tiba-tiba menjadi sunyi. Semua staf berdiri berbaris, menatapku seolah aku adalah seorang VIP. Aku berdiri di mal yang kosong, memperhatikan siluet Riana menghilang di ujung eskalator dan tiba-tiba merasa ingin tertawa. Selama 5 tahun bersama Baskara, aku telah diejek di tempat-tempat seperti ini berkali-kali. Riana akan selalu melontarkan komentar sinisnya, dan Baskara tidak pernah membela. Dia akan berpura-pura tidak mendengar atau nanti memberitahuku, jangan terlalu sensitif. Hari ini, seorang pria yang baru kutemui 2 kali telah mengosongkan seluruh lantai untukku. Aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada Adrian. Terima kasih, Presdir Adrian. Dia membalas hampir seketika. Sama-sama. Ingat, identitas Anda saat ini adalah manajer senior di Mahawira Group. Siapapun yang berani tidak menghormati Anda berarti tidak menghormati Mahawira Group. Anda tidak perlu menahannya, dan Anda tidak perlu mundur. Aku menatap kata-kata itu untuk waktu yang lama, lalu memasukkan ponselku ke saku dan berkata kepada pramuniaga, rak ini, dan rak ini, tolong bungkus semuanya. Aku menggesek kartu yang diberikan Adrian lebih dari 200 juta rupiah dan berjalan keluar dari mal membawa tumpukan kantong belanja. Sinar matahari di luar begitu sempurna. Aku berdiri di pintu masuk, menarik napas dalam-dalam. Kota ini masih kota yang sama, tapi aku bukan lagi Saraswati yang kemarin. Malam itu, kembali di apartemenku, aku menghabiskan 2 jam penuh menggantung pakaian baruku satu persatu di lemari walk-in. Hitam, biru tua, hijau hutan, merah marun setiap warna ada di sana, kecuali putih dan krem. Aku berdiri di tengah lemari, memandangi deretan warna milikku, dan tiba-tiba hidungku terasa perih. Selama 5 tahun, aku hidup sebagai bayangan. Tapi mulai hari ini, aku adalah Saraswati. Ponselku bergetar di meja nakas. Kukira itu Adrian lagi, tetapi ketika aku mengangkatnya, layar menunjukkan nomor yang tidak kusimpan, tetapi kuhafal di luar kepala. Baskara Wijoyo. Dia menelepon dari nomor baru. Aku ragu-ragu selama 3 detik, lalu menjawab. Saraswati, sampai kapan kau akan terus seperti ini? Suaranya serak seperti amplas. Aku akui aku terlalu impulsif hari itu. Tapi kau kabur tanpa sepatah kata pun dan bekerja untuk musuh bebuyutanku. Apa kau pikir itu pantas? Aku bersandar di kepala tempat tidur, menjepit telepon di antara telinga dan bahuku, dan dengan santai membuka kotak masker wajah baru. Baskara Wijoyo, pahami satu hal. Aku tidak sedang membuat drama.
Lalu apa yang kau lakukan? Yang kulakukan adalah, aku menekan masker ke wajahku, sensasi dingin dan menyegarkan membuatku menyipitkan mata dengan nikmat. Sejak saat 9 tamparan itu mendarat, tidak ada lagi apa-apa di antara kau dan aku. Di mana aku bekerja, dengan siapa aku bersama, semua itu tidak butuh persetujuanmu. Hening lama di seberang sana. Begitu lama, kukira dia sudah menutup telepon. Lalu Baskara mengatakan sesuatu, suaranya begitu rendah hingga terdengar seperti diperas melalui gigi yang terkatup. Saraswati, jangan menyesali ini. Baskara Wijoyo, aku tertawa kecil, suaraku lebih tenang dari yang kuduga. Satu-satunya hal yang kusesali dalam hidup ini adalah setuju untuk pergi dari bar bersamamu malam itu. Aku menutup telepon, mengubah ponsel ke mode senyap, dan melemparkannya ke atas bantal. Cahaya lembut dari lampu langit-langit bersinar, dan udara di apartemen baruku masih membawa aroma kayu samar dari renovasi baru-baru ini. Aku memejamkan mata, dan adegan-adegan melintas di benakku. Lukisan di ruang kerja, foto yang pecah di lantai, suara 9 tamparan itu. Tapi gambar terakhir yang tersisa adalah wajah Riana yang berkerut karena marah saat dia diantar keluar dari mal hari ini. Rasa balas dendam itu manis. Bab 5. Dalam 7 hari, aku menikahimu. Pada hari ketiga pekerjaan baruku, aku mendapat telepon dari Adrian Mahawira. Manajer Saraswati. Ada jamuan makan malam bisnis malam ini. Saya butuh Anda menemani saya. Suara Adrian terdengar melalui telepon, rendah dan mantap. Selama beberapa hari terakhir, aku sudah terbiasa dengan cara bicaranya tidak pernah memerintah, namun setiap kata membawa beban yang membuat penolakan menjadi mustahil. Apa yang perlu saya siapkan? Tanyaku. Berdandanlah yang pantas. Pukul 19.00. Sopir akan menjemput Anda. Setelah menutup telepon, aku berdiri di depan lemari pakaian untuk waktu yang lama, menatap kosong. Jamuan bisnis. 2 kata itu dulu sering muncul saat Baskara Wijoyo menyebutkannya, tapi dia tidak pernah membawaku. Dia bilang aku tidak cukup berkelas, tidak bisa bersosialisasi, dan akan mempermalukannya jika dia membawaku keluar. Belakangan, aku tahu yang sebenarnya. Dia takut cinta sejatinya, Larasati Kirana, akan tiba-tiba kembali dari luar negeri dan melihatku, si pengganti ini, berdiri di sampingnya. Aku mengobrak-abrik lemari pakaian cukup lama, akhirnya memilih gaun beludru berwarna merah anggur. Garis lehernya sopan namun memikat, pinggangnya pas, dan ujung gaunnya menyentuh mata kakiku. Wanita di cermin mengenakan riasan tipis, rambutnya disanggul untuk memperlihatkan leher jenjangnya. Sepasang anting-anting mutiara menjuntai di daun telingaku, pembelian yang kulakukan sendiri akhir pekan lalu. Ini pertama kalinya aku berdandan bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Tepat pukul 19.00, sebuah Maybach hitam berhenti di depan gedung apartemenku. Adrian Mahawira duduk di kursi belakang, mengenakan setelan biru tua dengan kerah kemeja yang tidak dikancing di bagian atas. Tanpa dasi. Dia tampak lebih santai daripada hari saat kami bertemu di Cendana, namun aura tak terbantahkan di sekelilingnya terasa lebih kuat. Warna merah anggur sangat cocok untuk Anda, katanya. Mobil berhenti di pintu masuk aula perjamuan sebuah hotel bintang 5. Karpet merah terbentang di depan. Diapit oleh 2 barisan wartawan media yang kilatan kameranya tak henti-hentinya menyala. Adrian melangkah keluar, lalu secara alami mengulurkan tangannya ke arahku. Saat aku meletakkan tanganku di atasnya, jantungku berdebar kencang. Aula perjamuan sudah ramai. Pria-pria dengan setelan jas necis, wanita-wanita berhiaskan perhiasan, gelas-gelas berdenting di tengah kerumunan elit kota. Adrian menjadi pusat perhatian begitu dia masuk. Orang-orang terus mendekat dengan gelas anggur, bersemangat untuk berbasa-basi. Dia menangani semuanya dengan keanggunan yang mudah, sambil tidak pernah membiarkanku lepas dari pandangannya. Presiden Direktur Adrian, dan ini? Seorang pria parubaya dengan rambut beruban menatapku dengan penasaran. Saraswati, manajer senior hubungan masyarakat merek yang baru diangkat di Mahawira Group. Perkenalan Adrian singkat dan langsung ke intinya, tanpa penjelasan tambahan. Tapi aku perhatikan, saat dia berbicara, tangan kanannya menyentuh ringan punggung bawahku. Gerakan itu sangat halus, sehingga tidak ada seorang pun di ruangan itu yang akan menyadarinya, tetapi itu mengirimkan sinyal yang jelas, wanita ini milikku. Di tengah perjamuan, keributan tiba-tiba terjadi di dekat pintu masuk. Aku menoleh untuk melihat, dan jantungku tercekat. Baskara Wijoyo. Dia mengenakan setelan hitam, rambutnya ditata rapi dengan Budi Santoso memegang tas kerja di sisinya. Dia jelas datang langsung dari kantor,
Kelelahan masih terukir di wajahnya. Tapi saat dia melihatku, kelelahan itu digantikan oleh ekspresi yang jauh lebih rumit. Dia melihat tanganku bertumpu di lengan Adrian. Secara naluriah, aku ingin menariknya kembali, tetapi jari-jari Adrian dengan lembut menekan tanganku. "Jangan bergerak," bisiknya, nadanya sesantai seolah-olah dia sedang mengomentari cuaca. "Biarkan dia melihat. Kau tetap di posisimu." Baskara menerobos kerumunan, melangkah lurus ke arah kami. Langkahnya cepat, matanya terpaku padaku seolah-olah dia sedang memastikan pemulihan barang miliknya yang telah lama hilang. "Presiden Direktur Adrian." Baskara berhenti di depan Adrian, senyum kaku terpampang di wajahnya. Lama tidak bertemu. "Presiden Direktur Wijoyo." Adrian mengangguk sedikit, nadanya acuh tak acuh, seolah sedang menyapa kenalan yang tidak penting. "Saya dengar Anda sedang mencari investor. Lahan di barat kota itu pasti membuat Anda pusing." Wajah Baskara berkedut, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. "Masalah bisnis tidak perlu merepotkan Anda, Presiden Direktur Adrian." Tatapannya beralih padaku, suaranya tiba-tiba melembut. "Saraswati, keluar sebentar. Aku perlu bicara denganmu." Aku berdiri terpaku di tempat. "Presiden Direktur Wijoyo, manajer Saraswati sekarang, adalah karyawan Mahawira Group," kata Adrian, menuangkan segelas sampahnya untukku dan menyerahkannya. "Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, Anda bisa mengatakannya di depan saya." Rahang Baskara terlihat mengeras. "Saraswati, aku tahu kau marah padaku. Hari itu salahku. Aku bisa menebusnya. Apa yang kau mau? Rumah? Mobil? Sebutkan hargamu." Dia mengatakan semua ini tepat di depan Adrian, mencoba memperjelas satu hal. "Saraswati adalah wanitaku. Apa yang kulakukan padanya adalah urusan pribadi kami." Aku memegang sampahnya, menatap gelembung-gelembung halus yang naik di dalam gelas. Tiba-tiba, aku merasa ingin tertawa. Kompensasi. Dia telah bersamaku selama 5 tahun, dan pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa memaksa dirinya untuk meminta maaf. Dia hanya menawarkan kompensasi. Di matanya, perasaanku, harga diriku, 9 tamparan di wajahku, semuanya bisa diselesaikan dengan uang. "Baskara Wijoyo." Aku mengangkat kepala, menatap matanya. "Menurutmu berapa hargaku?" Baskara membeku. 5 tahun lalu, kau membeli 5 tahun hidupku dengan janji palsu. Kemudian, kau menggunakan 9 tamparan untuk menunjukkan padaku bahwa aku tidak berharga. Sekarang kau ingin membeliku kembali dengan uang. Baskara Wijoyo, apa kau benar-benar berpikir aku tidak lebih dari sebuah produk di rak tokomu seumur hidupku? "Saraswati, bukan itu maksudku." "Lalu apa maksudmu?" Aku memotongnya. Suaraku tidak keras, tetapi cukup untuk menenangkan para tamu di meja-meja terdekat. Baskara membuka mulutnya, tetapi tidak ada yang keluar. Karena bahkan dia tahu dia tidak punya maksud lain. Dia hanya terbiasa memilikiku, terbiasa aku menunggu seperti anjing setia di depan pintunya. Dia tidak mencintai Saraswati, tetapi dia tidak tahan membayangkan Saraswati menjadi milik orang lain. "Saraswati, jangan menyesali ini." Suara Baskara menurun, penuh ancaman. "Bergaul dengannya, kau pikir apa baiknya? Apa kau tahu siapa Adrian Mahawira sebenarnya? Dia hanya menggunakanmu untuk menjatuhkanku." Aku tertawa. "Baskara Wijoyo, kau tahu apa? Masalah terbesarmu adalah kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Apa kau benar-benar percaya Adrian Mahawira butuh seorang wanita untuk menghadapimu? Kau bahkan tidak sepadan." Ini pertama kalinya aku berbicara seperti ini pada Baskara selama 5 tahun. Aku telah menjadi seperti domba jinak di hadapannya, tidak pernah berani meninggikan suaraku, apalagi mengeyeknya di depan wajahnya. Tapi sekarang aku berani. Karena aku bukan lagi penggantinya. Wajah Baskara menjadi sangat gelap. Dia menatapku seolah mencoba memastikan apakah wanita yang berdiri di hadapannya adalah Saraswati yang sama yang telah dia simpan di sisinya selama 5 tahun. Kemudian, dia berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Budi Santoso bergegas mengikutinya, melirikku sekilas sebelum pergi, matanya penuh dengan emosi yang rumit. "Nona Saraswati," suara Adrian datang dari sampingku, tidak tergesa-gesa. "Anda tampak memukau barusan." Aku menoleh padanya. Dia memegang segelas anggur, senyum tipis melengkung di sudut bibirnya, dan cahaya pucat di matanya kini tampak seperti es yang mencair. "Presiden Direktur, apakah Anda membawa saya ke sini karena tahu Baskara akan datang?" Adrian tidak menyangkalnya. Dia meletakkan gelasnya dan melangkah lebih dekat ke arahku. Lampu malam itu melemparkan bayangan lembut di wajahnya.
dan tatapannya begitu intens hingga membuat jantungku berdebar kencang. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa apa yang dia buang telah menjadi harta karun di tangan orang lain. Kalimat itu menghantamku seperti batu yang dijatuhkan ke danau yang tenang, mengirimkan riak-riak yang menyebar di hatiku, satu demi satu. Setelah perjamuan berakhir, Adrian tidak langsung membawaku pulang. Dia meminta sopir menuju puncak bukit di sisi utara kota. Ada sebuah taman pribadi di sana, penuh dengan mawar. Saat itu adalah puncak musim mekar. Ribuan mawar merah mekar dalam keheningan di bawah sinar bulan, dan udara dipenuhi dengan aroma mereka yang kaya. Ini adalah tempat favorit ibuku saat beliau masih hidup, kata Adrian, berdiri di tengah semak-semak mawar. Sinar bulan menorehkan lekukan yang dingin dan elegan di profilnya. Waktu aku kecil, beliau sering membawaku ke sini. Beliau bilang, saat aku dewasa dan menemukan seseorang yang kucintai, aku harus membawanya ke sini juga. Jantungku berdebar begitu kencang, aku yakin dia bisa mendengarnya. Saraswati, Adrian berbalik, mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari saku jasnya. Menikahlah denganku. Dia berlutut. Aku berdiri membeku seolah disambar petir. Pikiranku kosong, dan telingaku berdengung. Kau tidak harus menjawabku sekarang, kata Adrian, menatapku. Sinar bulan tersebar di matanya seperti sungai bintang. Tapi aku ingin kau tahu, ini bukan transaksi, bukan manipulasi, dan tentu saja bukan pertunjukan untuk siapapun. Sepanjang hidupku, aku, Adrian Mahawira, tidak akan pernah menggunakan pernikahan sebagai alat tawar-menawar. Kenapa? Suaraku bergetar. Anda baru mengenal saya. Berapa lama? 437 hari, katanya. Aku membeku. Di hari ulang tahunmu tahun lalu, kau mabuk di sebuah pesta dan berjongkok di sudut sambil menangis. Kau menangis lama sekali, lalu menghapus air matamu, berdiri. Memaksakan senyum ke udara, dan kembali menjadi Nona Saraswati yang tanpa celah. Saat itu, aku tahu wanita ini pantas diperlakukan dengan baik lebih dari siapapun. Aku menghabiskan tahun berikutnya mengamatimu, melihatmu layu sedikit demi sedikit di samping Baskara Wijoyo. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa jika suatu hari kau memilih untuk pergi sendiri, aku akan menjadi orang pertama yang muncul di depanmu. Akhirnya, air mataku jatuh. Ini pertama kalinya aku menangis sejak meninggalkan Baskara. Bukan karena kesedihan, tetapi karena seseorang telah mengingat detail yang bahkan telah kulupakan sendiri. Selama 7 hari ke depan, jangan balas pesan Baskara, dan jangan temui dia, kata Adrian sambil berdiri, meletakkan kotak cincin itu di telapak tanganku, dengan kelembutan seolah-olah dia sedang meletakkan kupu-kupu. Setelah 7 hari, jika kau bersedia, kita akan pergi ke kantor catatan sipil. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku hanya menggenggam erat kotak beludru kecil itu di tanganku. 7 hari kemudian, di depan pintu masuk kantor catatan sipil, aku mengenakan kemeja putih. Jina cinta-cinta, jenis rendah yang disukai Larasati, tetapi gaya profesional yang paling sederhana dan tegas. Adrian mengenakan kemeja biru tua yang serasi, dan kancing manset di lengan bajunya adalah yang kubeli dengan gaji pertamaku sehari sebelumnya. Tanganku mantap saat aku menandatangani akta. Saat stempel baja itu turun, akta perkawinan berwarna merah diserahkan kepadaku. Aku membukanya, dan melihat kami berdua duduk berdampingan di foto, senyum tipis di bibir kami. Petugas itu tersenyum dan berkata, "Selamat, Bapak dan Ibu Mahawira." Nyonya Mahawira. Nama keluargaku adalah Saraswati, tetapi mulai hari ini, seluruh dunia akan memanggilku Nyonya Mahawira. Saat kami berjalan keluar dari kantor catatan sipil, Adrian memegang tanganku, membungkuk dan berbisik di telingaku, tiket untuk bulan madu kita sudah dipesan. 3 hari lagi, kita terbang ke Maladewa. Aku bersandar di bahunya saat sinar matahari menembus dedaunan pohon angsana dan jatuh di atas kami. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Selamat tinggal, Baskara. Bab 6, Perintah CEO untuk menjemput istri. Kantor Baskara Wijoyo dipenuhi asbak yang meluap dengan puntung rokok. Sudah sebulan penuh sejak Saraswati berjalan keluar dari villa. Selama bulan itu, Baskara mengubur dirinya dalam pekerjaan, tidur hanya 3 atau 4 jam semalam, dan kehilangan berat badan secara signifikan. Semua orang di perusahaan merasakan perubahan pada bos mereka. Emosinya lebih buruk dari sebelumnya. Dia menggebrak meja saat rapat karena iritasi sekecil apapun, dan bahkan Budi Santoso, asistennya selama 6 tahun, telah dimarahi beberapa kali. Tapi tidak ada yang tahu mengapa. Hanya Budi yang tahu. Pagi itu,
Budi masuk ke kantor CEO dengan kopi hitam seperti biasa dan melihat Baskara berdiri di dekat jendela dari lantai ke langit-langit sambil memegang selembar kertas yang sobek dan disambung kembali dengan selotip. Slip janji temu pendaftaran pernikahan yang telah dirobek Saraswati menjadi serpihan. Budi. Suara Baskara rendah dan serak. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 12 Agustus, Pak Baskara. 12 Agustus. Baskara mengulangi tanggal itu, alisnya berkerut. Sudah sebulan sejak hari kita seharusnya mendapatkan surat nikah. Hati Budi mencelos. Dia telah bekerja untuk Baskara selama 6 tahun dan tahu betul temperamen pria ini. Selama sebulan terakhir, Baskara telah menunggu Saraswati kembali sendiri. Dia pikir Saraswati hanya merajuk seperti berkali-kali sebelumnya. Dia akan menenangkan diri selama beberapa hari, dan kemudian dengan patuh mengakui kesalahannya. Tapi dia tidak tahu bahwa kali ini berbeda. Apa kau tidak pikir perang dingin selama sebulan sudah cukup? Baskara berbalik, meletakkan slip yang telah disambung kembali di atas meja, dan mengetuknya dengan jarinya. Beri dia jalan keluar. Kita pergi ke kantor catatan sipil hari ini dan urus surat nikahnya. Budi tertegun. Dia mengira Baskara telah menghabiskan sebulan terakhir untuk merenung, menyesal, dan mencari cara untuk memenangkannya kembali. Tetapi bosnya tidak berpikir dia telah melakukan kesalahan sama sekali. Dia pikir Saraswati hanya merajuk, pikir keheningan selama sebulan sudah merupakan puncak kesabaran. Pikir jika dia hanya berkata, ayo urus surat nikahnya, Saraswati akan muncul di hadapannya dengan pakaian rapi dan cantik, seperti sebelumnya. Pak Baskara, Budi memulai dengan hati-hati, suaranya nyaris berbisik, Mbak Saras. Dia. Apa? Baskara memotongnya dengan tidak sabar, nadanya tajam dan meremehkan. Dia sudah selesai merajuk. Dia sudah selesai dengan sikap dinginnya. Telepon dia. Katakan padanya apa yang kukatakan. Pukul 14.00 siang ini, temui aku di depan kantor catatan sipil. Jika dia terlambat 1 menit pun, dia bisa lupa pernah menginjakan kaki di rumah keluarga Wijoyo lagi. Dia mengatakannya dengan cara yang sama seperti yang telah dia lakukan selama 5 tahun terakhir. Sombong, merasa berhak, seolah-olah Saraswati tidak lebih dari barang miliknya yang bisa dia panggil atau buang. Budi berdiri di depan meja, lapisan keringat tipis membasahi dahinya. Dia ingin berbicara, tetapi kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Dia tahu apa yang harus dia katakan selanjutnya, mungkin akan meledakkan seluruh kantor. Kenapa kau berdiri di sana? Baskara mengerutkan kening. Telepon. Pak Baskara, Budi menarik napas dalam-dalam, menggenggam map di tangannya lebih erat. Mbak Saras. Kita tidak bisa menghubunginya. Saya sudah mencoba nomor lamanya. Sudah tidak aktif. Gerakan Baskara membeku sejenak. Kemudian dia mendengus, ganti nomor, lacak dia. Kemana lagi dia bisa pergi di Jakarta? Selain ke tempat temannya itu, tempat Mayasari, di mana lagi dia akan tinggal? Saya sudah mengirim seseorang ke tempat Mbak Maya. Tidak ada orang di sana. Mbak Saras pindah bulan lalu. Untuk pertama kalinya, retakan muncul di ekspresi Baskara. Dia mematikan rokoknya ke asbak, berdiri, dan berjalan mendekati Budi, menatapnya dari atas. Kalau begitu cari di tempat-tempat yang sering dia kunjungi, mal, restoran, salon kecantikan. Periksa setiap tempat yang mungkin dia datangi. Kau asistenku, tidak bisakah kau menangani hal sesederhana ini? Jakun Budi naik turun dengan gugup. Bukan karena dia tidak bisa menanganinya. Itu karena dia tidak tahu bagaimana menyampaikan berita itu kepada Baskara. Dia sudah tahu selama 3 hari, tetapi tidak berani bicara. Dia tahu temperamen Baskara terlalu baik. Ketika amarahnya memuncak, orang terdekatnya selalu menderita lebih dulu. Pak Baskara, ada sesuatu yang saya pikir harus Anda ketahui. Suara Budi merendah seolah-olah dia sedang menjinakkan bom waktu. Katakan. Mbak Saras. Budi memejamkan mata, mengertakkan gigi. Mbak Saras menikah bulan lalu, dengan orang terkaya di kota ini, Adrian Mahawira. Dia saat ini sedang berbulan madu di luar negeri dengan suami barunya. Udara menjadi hening-hening senyap seperti saat sebelum badai pecah. Baskara berdiri membeku, tidak bergerak, seolah napasnya pun berhenti. Wajahnya pertama-tama kosong, lalu berubah menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat Budi sebelumnya. Ekspresi mentah, nyaris gila, yang muncul dari lubuk hatinya. Apa katamu? 3 kata itu bukan pertanyaan. Itu adalah geraman serak yang dipaksakan melalui gigi yang terkatup. Berita itu datang dari dalam Mahawira Group. Sudah dikonfirmasi. Suara Budi bergetar. Bulan lalu,
Bapak Adrian secara pribadi membawa Mbak Saras ke kantor catatan sipil untuk mengurus surat nikah. 3 hari kemudian, mereka terbang ke Maladewa. Mereka seharusnya berada di sebuah pulau pribadi di Malai sekarang. Tidak mungkin. Baskara menggebrakkan tinjunya ke meja. Cangkir kopi melompat dan cairan coklat tua terciprat ke permukaan, membasahi slip janji temu yang telah diperbaikinya dengan hati-hati. Tintanya kabur, larut menjadi noda. Dia tidak akan berani. Suara Baskara bergetar, campuran antara amarah dan keterkejutan. Saraswati tidak akan melakukan ini. Dia sudah bersamaku selama 5 tahun. Dia mencintaiku. Bagaimana bisa dia menikah dengan orang lain? Budi tidak berani merespons. Tetapi dalam benaknya, sebuah pikiran diam bergema. Pak Baskara, ketika Anda menamparnya 9 kali, apakah Anda pernah berpikir bahwa dia juga manusia? Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, menyaksikan bosnya mengempis seperti balon yang tertusuk, beralih dari amarah yang meledak-ledak menjadi kehampaan yang hancur. Baskara jatuh kembali ke kursinya. Dia menatap slip janji temu yang basah oleh kopi, tiba-tiba teringat hari saat Saraswati merobeknya. Dia pikir itu hanya salah satu amukannya. Dia berasumsi Saraswati akan kembali dalam beberapa hari, dengan sabar merekatkan kembali potongan-potongan itu. Tapi Saraswati tidak melakukannya. Dia merobek slip itu dan, bersamanya, benang terakhir yang menghubungkannya dengan Baskara. Cari tahu. Baskara melompat berdiri, suaranya menjadi dingin dan setajam silet. Lacak setiap gerakannya sebulan terakhir ini. Kapan dia bertemu Adrian, kapan mereka bersama, kapan mereka menikah. Aku mau setiap detailnya. Pak Baskara. Informasi keluarga Mahawira tidak mudah digali. Aku tidak peduli. Habiskan berapapun. Lakukan saja. Budi mengangguk, berbalik, dan bergegas keluar dari kantor. Saat pintu tertutup, dia mendengar suara benturan yang memekakkan telinga dari dalam, seolah-olah seluruh meja telah dibalik. Di dalam, Baskara merosot ke dinding. Setelannya kusut, dasinya miring. Lantainya berantakan. Kertas-kertas berserakan di mana-mana. Monitor komputer terjatuh, layarnya pecah menjadi jaring laba-laba. Dia memejamkan mata dan sebuah gambar memaksa masuk ke benaknya, tak diundang. Saraswati dalam gaun putih berdiri di depan pintu kantor catatan sipil, tetapi pria di sampingnya bukan dia. Itu Adrian Mahawira. Gambar itu memotong dadanya seperti gergaji berkarat, bolak-balik. Dia membuka matanya, mengeluarkan ponselnya, dan menekan sebuah nomor. Telepon berdering lama sebelum seseorang mengangkat. Halo. Suara wanita yang malas menjawab. Larasati. Suara Baskara serak dan patah. Waktu kau pergi dulu, beginikah rasanya? Ada keheningan panjang di seberang sana, lalu tawa kering. Baskara, jangan bandingkan aku dengan pengganti itu. Aku pergi atas kemauanku sendiri. Dia yang kau usir. Dua hal itu berbeda jauh. Urat-urat di tangan Baskara menonjol saat dia menggenggam telepon. Suara Larasati berlanjut, penuh dengan rasa kasihan yang merendahkan. Tapi jangan terlalu sedih. Wajah Saraswati mungkin mirip denganku, tapi dia bukan aku. Kau hanya kehilangan sebuah bayangan. Baskara membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Tiba-tiba, sebuah kesadaran menghantamnya. Larasati mengatakan Saraswati hanyalah bayangan. Dia mengatakan pada dirinya sendiri hal yang sama selama 5 tahun. Tetapi jika Saraswati hanya bayangan, mengapa bernapas terasa begitu sulit sekarang setelah dia pergi? Dia menutup telepon, bangkit, dan berjalan keluar dari kantor. Budi. Budi berlari menghampiri, sebuah tablet di tangannya. Pak Baskara, kami menemukan beberapa informasi. Jet pribadi Bapak Adrian kembali ke tanah air pagi ini. Mbak Saras bersamanya. Pesawat diperkirakan mendarat pukul 16.00 sore ini. Baskara melirik arlojinya. Pukul 14.00 siang. Siapkan mobil. Pak Baskara, Anda mau ke bandara? Ya. Baskara meluruskan dasinya di depan cermin di ujung koridor, merapikan rambutnya yang acak-acakan. Pria di cermin memiliki mata merah dan rahang yang terkatup begitu erat hingga tampak seperti binatang buas yang terpojok di jalan buntu. Aku ingin melihat sendiri bagaimana Saraswati berani berjalan melewatiku dengan pria lain di lengannya. Bab 7. Kebenaran yang terlambat. Pukul 16.00 sore di ruang kedatangan VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Baskara Wijoyo berdiri di tepi kerumunan yang menunggu. Kacamata hitamnya menyembunyikan sebagian besar wajahnya tetapi gagal menutupi janggut tipis di dagunya dan garis bibirnya yang kaku.
Di belakangnya, Budi Santoso terus memeriksa ponselnya, ekspresinya semakin muram. Pak Baskara, jet pribadi Bapak Adrian sudah mendarat. Mereka seharusnya segera keluar. Baskara tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatap tajam ke pintu keluar aula kedatangan. Jari-jarinya terkepal di saku celananya, kukunya menancap di telapak tangannya, meninggalkan 4 bekas merah tua. Dia belum tidur dalam 48 jam terakhir. Budi telah memaparkan informasi yang dikumpulkan sepotong demi sepotong di hadapannya, masing-masing menusuk dadanya seperti pisau. Hari saat Saraswati bergabung dengan Mahawira Group, hanya 3 hari setelah dia meninggalkan villa. Rekaman CCTV saat Adrian menemaninya ke mall. Foto Saraswati menggandeng lengan Adrian di perjamuan. Gambar buram keduanya berjalan berdampingan ke kantor catatan sipil. Di setiap foto, Saraswati tersenyum. Senyum yang belum pernah dilihat Baskara di wajahnya sebelumnya. Saraswati yang telah bersamanya selama 5 tahun juga tersenyum, tetapi senyum itu hati-hati, selalu membaca situasi seperti siput yang siap mundur ke dalam cangkangnya setiap saat. Tetapi Saraswati di foto-foto ini tersenyum tanpa pengekangan. Matanya melengkung seperti bulan sabit, seluruh dirinya seperti bunga yang akhirnya menemukan matahari. Dia tidak pernah tersenyum padaku seperti itu. Pikiran itu melintas di benak Baskara dan segera ditekan. Dia menolak untuk percaya bahwa itu adalah Saraswati yang sebenarnya. Dia lebih suka berpikir Saraswati sedang berakting, hanya untuk membuatnya marah, untuk membalasnya. Mereka keluar. Budi berbisik memperingatkan. Baskara mengangkat kepalanya. Pintu otomatis koridor VIP terbuka dan Adrian Mahawira melangkah keluar lebih dulu. Dia mengenakan kaos putih sederhana dan celana kasual abu-abu muda, kacamata hitam bertengger di hidungnya, tampak santai dan tanpa beban. Miliarder yang baru menikah, segar dari bulan madunya, memiliki pancaran bahagia di sekelilingnya. Tetapi wanita yang memegang lengannya membuat napas Baskara berhenti total. Saraswati mengenakan gaun kuning kenari yang cerah, warna yang begitu hidup hingga hampir menyilaukan. Rambutnya lebih pendek dari sebulan yang lalu, dipotong sebahu dengan ombak lembut di ujungnya, bergoyang alami seolah tertiup angin laut. Kulitnya telah berubah menjadi warna madu terang, dan ada 2 rona merah sehat di pipinya. Dia tampak seperti baru saja melangkah keluar dari bawah sinar matahari itu sendiri. Dia memegang minuman kelapa yang setengah kosong, memiringkan kepalanya saat mengatakan sesuatu kepada Adrian. Bibirnya melengkung membentuk senyuman saat berbicara, matanya berbinar, dan dia memancarkan sesuatu yang belum pernah dilihat Baskara dalam dirinya sebelumnya. Ketenangan, ya, ketenangan. Saraswati yang telah bersamanya selama 5 tahun selalu tegang, seperti tali yang akan putus. Tetapi Saraswati sekarang tampaknya akhirnya melepaskan beban berat yang telah dia pikul, setiap pori-pori memancarkan rasa kebebasan. Baskara melepas kacamata hitamnya dan berjalan ke arah mereka. Langkahnya cepat, sepatu kulitnya bergema tajam di lantai marmer. Adrian menyadarinya lebih dulu, berhenti sejenak sebelum dengan santai mengulurkan tangan dan melingkarkan lengan di pinggang Saraswati. Gerakan itu ringan, tetapi sangat posesif. Saraswati mengikuti pandangan Adrian dan melihat Baskara. Tidak ada kepanikan di wajahnya, tidak ada rasa bersalah, bahkan tidak ada kilasan emosi. Dia hanya menatapnya dengan tenang, seperti sedang melihat orang asing yang lewat. Saraswati. Baskara berhenti di depannya, suaranya lebih serak dari yang dia duga. Presiden Direktur Wijoyo. Saraswati mengangguk, nadanya sopan dan jauh. Lama tidak bertemu. Baskara menatap minuman kelapa di tangannya, cincin berlian yang berkilauan di jari manisnya, lengan pria lain yang melingkari pinggangnya. Rasanya seperti ada tangan yang meraih isi perutnya dan memelintirnya dengan keras. Kita perlu bicara, katanya. Presiden Direktur Wijoyo, Adrian angkat bicara, suaranya tidak terlalu keras atau terlalu pelan, tetapi setiap kata membawa beban yang tak terbantahkan. Istri saya baru saja berada di pesawat selama lebih dari 10 jam. Dia lelah. Jika Anda ingin bicara, Anda bisa membuat janji dengan asisten saya. Istri. 2 kata itu seperti peluru yang mengenai Baskara dengan presisi sempurna. Saraswati adalah tunanganku. Apa yang terjadi di antara kami bukan urusanmu. Suara Baskara meninggi, menarik perhatian beberapa pelancong di dekatnya. Budi berkeringat gugup di belakangnya, ingin turun tangan, tetapi tidak berani. Baskara Wijoyo. Saraswati akhirnya angkat bicara, suaranya begitu tenang hingga lebih menyakiti Baskara daripada jika dia berteriak padanya. Kau bilang aku tunanganmu? Saat kau menamparku 9 kali di hari kita seharusnya mendaftarkan pernikahan, apa kau menganggapku sebagai tunanganmu?
Saat kau meninggalkanku terbaring di lantai yang dingin itu, apa kau menganggapku sebagai tunanganmu? Selama 5 tahun kau memperlakukanku seperti pengganti, pembantu gratis, alat siaga. Apa kau pernah menganggapku sebagai tunanganmu? Setiap apa kau menganggap mendarat seperti tamparan, berdering keras di wajah Baskara. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Tidak, Saraswati menjawab untuknya. Di matamu, aku tidak pernah menjadi seorang pribadi. Aku hanyalah pengganti yang kau pungut setelah Larasati Kirana pergi. Sebuah mainan yang bisa kau panggil dan buang sesuka hati. Tapi tidak lagi. Aku adalah istri Adrian Mahawira. Nyonya Mahawira. Aku tidak ada hubungannya denganmu, Baskara Wijoyo. Saraswati mengencangkan genggamannya pada lengan Adrian, senyum kecil melengkung di sudut bibirnya. Senyum yang dikenali Baskara. Senyum yang belum pernah dia tunjukkan padanya selama 5 tahun. Senyum seorang pemenang. Dan jika kau ingin menyelidiki urusan keluarga Mahawira, silakan saja. Tapi kau seharusnya tahu lebih baik dariku tentang kemampuan suamiku. Adrian menoleh, melirik Saraswati dengan sedikit geli dan persetujuan di matanya. Lengannya melingkari pinggang Saraswati, dia membawanya melewati Baskara, yang berdiri membeku seperti patung, dan mereka berjalan santai menuju pintu keluar. Setelah beberapa langkah, Adrian sepertinya teringat sesuatu. Dia berhenti, memiringkan kepalanya ke belakang. Oh, ngomong-ngomong, Wijoyo, aku lupa menyebutkan sesuatu. Lahan yang sedang diincar perusahaanmu akhir-akhir ini. Aku sudah membelinya. Harga yang pantas. Terima kasih sudah melepasnya. Baskara berdiri di dekat pintu kaca aula kedatangan, menyaksikan Maybach hitam itu meluncur pergi, menyatu dengan lalu lintas dan menghilang ke dalam senja kota. Saraswati tidak sekalipun menoleh ke belakang. Malam itu, Budi ditahan di kantor sampai pukul 03.00 pagi. Baskara mengunci diri di kantornya, menyebarkan setiap potongan informasi yang telah digali Budi di lantai. Setiap detail orientasi Saraswati di Mahawira Group, setiap tempat yang dikunjungi Adrian bersamanya, jadwal bulan madu mereka di Maladewa. Apapun yang bisa dia dapatkan, dia lakukan. Dia berlutut di tengah dokumen yang berserakan seperti seorang arkeolog yang menggali reruntuhan kota yang runtuh. Dia menemukan catatan absensi Saraswati dari hari pertamanya bekerja, struk pembayaran untuk mengosongkan seluruh lantai 3 mal, nomor antrian kantor catatan sipil dari hari dia dan Adrian mendapatkan surat nikah mereka. Setiap bukti meneriakkan kebenaran yang sama. Saraswati benar-benar pergi. Bukan merajuk, bukan perang dingin. Dia pergi benar-benar, sepenuhnya, meninggalkan dunianya di bawah nama keluarga pria lain. Berkas terakhir berasal dari sumber luar negeri. Catatan masuk dan keluar dari Bandara Male di Maladewa. Catatan itu menunjukkan bahwa jet pribadi Saraswati dan Adrian telah tinggal di Maladewa selama 3 minggu penuh. 3 minggu cukup lama bagi seseorang untuk menghapus masa lalu dan menggantinya dengan sinar matahari pulau. Dengan jari-jari gemetar, dia membuka foto terakhir. Foto itu dibeli dari seorang fotografer lokal Maladewa. Dalam gambar itu, Saraswati mengenakan gaun pantai putih, kakinya yang telanjang berada di air pirus, memiringkan kepalanya ke atas, untuk mengatakan sesuatu kepada Adrian. Senyumnya berseri-seri, lekukan bibirnya dan kerutan di sudut matanya tidak salah lagi tulus. Dan Adrian menatapnya, tatapannya begitu lembut hingga seolah-olah melelehkan semua air laut Maladewa menjadi cahaya. Baskara menatap foto itu selama 10 menit penuh. Lalu dia melemparkan ponselnya ke dinding. Layarnya meledak menjadi semburan cahaya putih, pecahan kaca berserakan di mana-mana. Dia membungkuk, mengambil ponsel yang hancur itu, dan melihat wajah tersenyum Saraswati terbelah menjadi selusin fragmen oleh retakan sama seperti dia telah merobek slip janji temunya menjadi berkeping-keping. Dia duduk sendirian di reruntuhan kantornya. Kota di luar jendela larut dalam malam. Satu persatu, lampu-lampu neon padam, seluruh kota tenggelam dalam kegelapan. Dia mengeluarkan slip janji temu yang direkatkannya dari sakunya. Tintanya telah kabur oleh kopi yang tumpah, hanya menyisakan garis samar. Dia menatap kertas kusut itu dan tiba-tiba merasa seperti orang paling bodoh di dunia. 1 bulan. Dia hanya terlambat 1 bulan. Sebulan yang lalu, Saraswati masih mengelap bingkai fotonya, menata sandalnya, menyeduh kopinya di villa itu. Sebulan kemudian, dia adalah istri orang lain, tertawa di sebuah pulau di Samudra Hindia sambil disuapi buah ceri. Dia mengeluarkan ponsel lain dan menekan nomor lama Saraswati. Nomor yang tidak dia hubungi selama sebulan karena dia pikir Saraswati pada akhirnya akan meneleponnya kembali. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif.
Nada sibuk yang berbunyi memotong sarafnya seperti pisau tumpul, menggergaji bolak-balik. Dia ambruk ke kursinya, tiba-tiba teringat sesuatu. 5 tahun lalu, dia yang mengatur nomor telepon itu untuk Saraswati. Hari saat dia membawanya pulang dari bar, dia meminta Budi untuk memberinya kartu sekunder, terikat pada akun utamanya sehingga dia selalu bisa memeriksa berapa banyak panggilan yang dibuat Saraswati, berapa banyak pesan yang dikirimnya, siapa yang dihubunginya. Kartu sekunder itu telah dibatalkan bulan lalu. Saat Saraswati membatalkannya, dia bahkan tidak mendapatkan pemberitahuan pesan. Jadi, beginilah rasanya dibuang seperti sepatu usang. Bab 8. Melalui telepon. Aku mengajarinya apa artinya penyesalan. Pada hari ketiga setelah kembali dari Maladewa, Saraswati secara resmi pindah ke Villa Adrian Mahawira. Menyebutnya villa adalah sebuah peremehan. Itu lebih seperti sebuah puri yang bertengger di lereng bukit di pinggiran barat Jakarta. Begitu luasnya hingga berjalan dari gerbang ke bangunan utama memakan waktu 5 menit. Bangunan utama adalah struktur modern 3 lantai dengan sentuhan arsitektur Jawa, dinding putih dan genteng hitam, dengan halaman penuh rumpun bambu yang berdesir ditiup angin, mengisi udara dengan suara bisikan lembut. Berdiri di lemari walk-in, Saraswati menggantungkan kumpulan pakaian terakhir yang dia bawa dari apartemennya. Lemari ini 3 kali lebih besar dari yang dia miliki di tempat Baskara, tetapi barang-barangnya hanya mengisi 2 kabinet di sudut. "Nyonya, Tuan meminta kehadiran Nyonya di ruang kerja," kata Pak Wongso, kepala pelayan, mengetuk pintu dengan hormat. Saraswati menjawab dengan anggukan singkat. Merapikan rambutnya di cermin, dan menuju ruang kerja. Saat dia berjalan menyusuri lorong, ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Dia menjawab, tidak mengatakan apa-apa. Suara di seberang sana terdengar lebih dulu. Serak, rendah, seolah-olah pembicaranya sudah lama tidak minum air. "Saraswati." "Itu Baskara Wijoyo." Langkah Saraswati terhenti sejenak, lalu dia terus bergerak. Suaranya datar, seolah sedang menjawab telemarketer. "Presiden Direktur Wijoyo, ada apa menelepon jam segini? Kau akhirnya mengangkat teleponku. Saya tidak menyimpan nomor baru Anda." "Saya hanya tidak sengaja mengangkat." 2 detik hening di ujung sana. Saraswati bisa mendengar napas berat Baskara, seolah dia sedang berjuang menahan emosi. "Kau di mana? Aku akan menjemputmu pulang." Saraswati nyaris tertawa terbahak-bahak. "Pulang? Rumah yang mana?" "Villa yang dipenuhi kenangan Larasati Kirana, yang masih menyisakan bekas lukisan, yang membuatnya ditampar 9 kali, hanya karena menyentuhnya." "Itu bukan rumahnya." "Tidak pernah." "Baskara, apa kau sedang mabuk?" "Tidak." Suaranya tiba-tiba meninggi, lalu cepat-cepat merendah. "Saraswati, aku tahu kau marah padaku. 9 tamparan itu salahku, aku kehilangan kesabaran. Tapi menikah dengan Adrian Mahawira, bukankah itu terlalu jauh? Menggunakan pernikahanmu sendiri untuk membalas dendam padaku, apa itu sepadan?" Saraswati berhenti di depan pintu ruang kerja. Dia tidak mendorongnya terbuka. Sebaliknya, dia bersandar di dinding lorong, memindahkan telepon ke telinga yang lain. "Baskara, apa kau benar-benar berpikir aku menikah dengan Adrian untuk membalas dendam padamu? Bukannya begitu? Kau baru mengenalnya beberapa hari. Apa kau mengenalnya? Apa kau tahu betapa kejamnya dia dalam bisnis? Menurutmu kenapa dia menikahimu? Dia melihat wajahmu. Itu saja. Dia ingin menggunakanmu untuk menjatuhkanku." Saraswati memejamkan mata. Gelombang kelelahan tiba-tiba menyapunya. Setelah 5 tahun berkomunikasi dengan pria ini, dia tidak pernah sekalipun benar-benar memahami satu kata pun yang diucapkannya. Bahkan sekarang, dia masih percaya dunianya berputar semata-mata di sekelilingnya. "Baskara, dengarkan baik-baik. Aku menikah dengan Adrian, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Bukan karena aku membencimu, bukan untuk membalas dendam padamu, bukan untuk membuatmu marah. Itu karena dia pantas mendapatkannya." Pintu ruang kerja terbuka dari dalam. Adrian berdiri di ambang pintu, mengenakan setelan santai abu-abu gelap, memegang secangkir teh yang mengepul lembut di udara. Dia jelas mendengar percakapan Saraswati di telepon, tetapi dia tidak menyela, hanya bersandar di kusen pintu, mengawasinya dengan tenang. Saraswati menatapnya, lalu membuat keputusan. Saat dia berbicara ke telepon, dia menekan tombol speaker. "Baskara, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, suamiku ada di sini. Katakan pada kami berdua, tatap muka." Suara Baskara terdengar berhenti sejenak, lalu menjadi tajam.
Adrian di sebelahmu. Bagus, sempurna. Saraswati, kau pikir dia orang suci? Apa kau sudah bertanya-tanya tentang reputasinya di dunia bisnis? Dia akan menghancurkan seluruh keluarga untuk menghancurkan pesaingnya. Kau mengikutinya, dan cepat atau lambat, dia akan memanfaatkanmu dan menendangmu ke pinggir jalan. Ekspresi Adrian tidak berubah mendengar kata-kata itu. Dia menyesap tehnya, lalu mengulurkan tangan, memberi isyarat agar Saraswati menyerahkan telepon kepadanya. Dia memberikannya. Presiden Direktur Wijoyo, kata Adrian ke telepon, nadanya santai seolah sedang mengobrol dengan teman lama. Selamat malam. Saya dengar Anda tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Saya kenal seorang dokter yang bagus. Saya bisa mengirimkan kartu namanya jika Anda butuh. Baskara jelas tidak menyangka Adrian akan mengangkat telepon secara langsung. Dia terdiam selama beberapa detik. Adrian, jangan sombong. Saraswati adalah wanitaku dan kau, maaf menyela, suara Adrian terdengar tidak tergesa-gesa. Tapi Saraswati adalah istri saya, bukan milik siapapun. Jika Anda ragu dengan fakta itu, saya bisa meminta pengacara saya mengirimkan salinan akta nikah kami. Jangan terlalu sombong. Baskara praktis meraung di seberang sana. Kau pikir menikahi Saraswati menyakitiku? Biar ku beritahu, dia hanyalah wanita yang kubuang, pengganti yang sudah membuatku bosan. Jika kau suka memungut sampah, itu masalahmu. Ketika kata-kata itu keluar, Saraswati merasakan jantungnya tercekat seolah diremas. Bukan karena dia masih peduli pada Baskara, tetapi karena dia akhirnya melihat wajah aslinya. Dia tidak pernah benar-benar menghargainya. Bahkan sekarang, mengejarnya bukan karena cinta, tetapi karena dendam. Seperti anak kecil yang mainannya diambil orang lain, mereka menangis dan mengamuk. Mata Adrian sedikit menyipit. Dia meletakkan cangkir tehnya dan berbicara ke telepon, suaranya rendah, tetapi setiap kata setajam pedang. Presiden Direktur Wijoyo, Anda menyebut istri saya sampah. Tapi tahukah Anda bahwa sampah yang Anda bicarakan sekarang adalah istri sah Adrian Mahawira, seorang pemegang saham Mahawira Group dan ahli waris sah atas seluruh aset saya. Dan Anda, pencapaian terbesar dalam hidup Anda mungkin adalah Anda secara pribadi mendorongnya ke dalam pelukan saya. Baskara Wijoyo, kau lebih buruk dari sampah. Keheningan tiba-tiba jatuh di seberang sana. Itu berlangsung selama sekitar 10 detik, kemudian terdengar suara benturan yang memekakan telinga, seperti telepon yang dilemparkan ke tanah, diikuti oleh dengungan nada mati. Baskara telah menghancurkan teleponnya. Adrian mengembalikan telepon itu kepada Saraswati, ekspresinya tenang, seolah-olah dia baru saja menerima telepon dari telemarketer. Saraswati mengambilnya, menyadari tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sensasi dilindungi tanpa syarat dan tanpa pertanyaan, dengan seseorang berdiri di depannya untuk memblokir setiap anak panah. Terima kasih, katanya, menundukkan kepalanya. Adrian mengulurkan tangan, mengangkat dagunya dengan jari-jarinya, ibu jarinya dengan lembut menyapu sudut matanya. Baru saat itulah dia menyadari setetes air mata telah menyelinap di pipinya tanpa dia sadari. Bersamaku, kau tidak perlu mengucapkan terima kasih, katanya, suaranya begitu lembut, seolah-olah dia takut membangunkan sesuatu yang rapuh. Mulai sekarang, siapapun yang mengganggumu, aku yang akan mengganggu mereka. Sesederhana itu. Saraswati menatapnya, bingung, lalu tertawa kecil. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia memutuskan sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengatakannya. Oh, ngomong-ngomong, besok malam ada acara amal tahunan Kamar Dagang dan Industri. Dia bersandar di pelukan Adrian, suaranya melembut. Haruskah aku memakai gaun hitam itu? Adrian membungkuk dan mengecup keningnya, senyum tipis melengkung di sudut bibirnya. Pakai apapun yang kau mau. Orang yang berdiri di sebelahmu adalah aku. Saraswati tersenyum. Dia menatapnya, sisa kelembapan di matanya masih berkilauan, tetapi sudah melengkung menjadi 2 bulan sabit. Dia berjinjit dan berbisik di telinganya, nadanya main-main dengan sedikit bujukan di akhir, sayang, aku mau es krim. Kalimat itu, melalui telepon lain yang kemudian disadari Saraswati masih memiliki kartu SIM yang tidak terpakai di perangkat lama di mana nomor kantor Baskara entah bagaimana tersimpan dan yang secara tidak sengaja dia hubungi dalam kekacauan itu, terdengar kata demi kata tanpa satu suku kata pun hilang ke telepon rumah di kantor Baskara. Baskara duduk di tengah pecahan kaca dan abu yang berserakan di lantai, mendengarkan nada mati melalui gagang telepon, jari-jarinya menggenggam gagang telepon begitu erat hingga berderit. Saraswati tidak pernah berbicara padanya seperti itu.
Selama 5 tahun, lebih dari 1.800 hari, di hadapannya dia selalu sopan dan santun, berbicara lembut, tidak pernah menuntut, tidak pernah bertingkah manja. Dia seperti robot yang sempurna, mengubur setiap emosi jauh di dalam. Dia pikir memang begitulah sifat Saraswati. Tapi ternyata tidak. Saraswati hanya tidak pernah bersikap seperti itu padanya. Bab 9. Orang terkaya menuntaskan 9 tamparan itu. Untukku. Acara amal tahunan Mahawira Group diadakan di Hotel Indonesia Kempinski, hotel kenegaraan paling bergengsi di kota itu. Aula perjamuan bersinar terang. Sebuah lampu gantung kristal raksasa tergantung di kubah, memancarkan cahaya yang menyilaukan yang membuat seluruh ruangan berkilauan seperti emas. Para tamu, termasuk hampir semua tokoh berpengaruh di kota itu raksasa politik dan bisnis, selebriti papan atas dari industri hiburan, dan tim wartawan dari media-media besar. Ini adalah penampilan publik pertama Adrian Mahawira dengan istrinya sejak pernikahan mereka. Ketika Maybach hitam itu berhenti di depan hotel, kilatan lampu di sepanjang karpet merah mengubah malam menjadi putih yang menyilaukan. Adrian melangkah keluar lebih dulu, mengancingkan jasnya, lalu berbalik dan mengulurkan tangan ke dalam mobil. Saraswati meletakkan telapak tangannya di atas tangannya dan melangkah keluar dengan mantap dengan sepatu hak 10 cm. Dia mengenakan gaun bludru hitam malam ini. Garis lehernya turun 2 inci di bawah tulang selangkanya, dengan sempurna memperlihatkan leher jenjang dan tulang selangka yang halus. Anting-anting berlian yang menjuntai di daun telinganya adalah yang dipasangkan Adrian secara pribadi padanya pagi itu, setiap batunya membiaskan cahaya dingin di bawah sorotan lampu. Rambutnya disanggul tinggi, menonjolkan garis rahangnya yang anggun dan hamparan kulit punggungnya yang mulus. Berdiri di samping Adrian, dia memancarkan kehadiran yang tak terbantahkan. Selama 5 tahun, dia telah menemani Baskara ke acara sosial yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setiap kali dia berjalan di belakangnya dengan kepala tertunduk seperti hantu. Tidak malam ini. Malam ini, dia adalah pusat panggung. Adrian meliriknya dari samping, senyum tipis yang nyaris tak terlihat bermain di bibirnya. Dia bergumam, gugup, tidak sedikit pun, jawab Saraswati. Dan dia bersungguh-sungguh. Dia telah menunggu hari ini sejak lama. Begitu berada di dalam aula perjamuan, Adrian menggandeng tangan Saraswati dan membawanya berkeliling untuk bertemu dengan setiap tokoh penting yang hadir. Setiap orang yang diperkenalkan padanya menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan hormat. Istri baru orang terkaya di kota, seorang bukan siapa-siapa yang dalam semalam menjadi wanita paling membuat iri di kota, siapa yang tidak ingin mencuri pandang. Saraswati menangani semuanya dengan keanggunan yang mudah. Satu-satunya hal berguna yang dia pelajari selama 5 tahun di sisi Baskara adalah bagaimana menjaga senyum yang sempurna di segala situasi. Di tengah makan malam, keributan tiba-tiba terjadi di pintu masuk. Saraswati menoleh untuk melihat, dan senyum di bibirnya membeku sejenak. Baskara Wijoyo telah tiba. Dia mengenakan setelan hitam, rambutnya jelas ditata dengan hati-hati, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan lingkaran hitam dan cekungan di bawah matanya. Dia telah kehilangan berat badan. Setelannya tampak longgar di tubuhnya. Wanita di lengannya tidak salah lagi. Larasati Kirana. Larasati Kirana, sang orisinal yang telah menjadi panutan Saraswati selama 5 tahun. Cinta sejati yang sebelum pergi telah memberi Baskara sebuah lukisan yang menghantuinya sejak saat itu. Dia mengenakan gaun malam putih, rambut panjangnya tergerai di bahunya. Wajahnya memang 60 hingga 70% mirip dengan Saraswati, tetapi tatapannya lebih dingin, lebih angkuh, dan bibirnya membawa aura superioritas bawaan. Kedua wanita itu saling menatap dari seberang aula. Bibir Larasati melengkung ke atas membentuk senyum penuh arti. Dia mengaitkan lengannya ke lengan Baskara dan berjalan mendekat. Nyonya Mahawira, saya sudah banyak mendengar tentang Anda, kata Larasati, berhenti di depan Saraswati dan mengulurkan tangan. Saya Larasati Kirana. Kudengar Anda mirip denganku. Melihat Anda sekarang, harus kuakui itu benar. Kata-kata itu diucapkan dengan ringan, tetapi masing-masing menusuk seperti pisau. Saraswati tidak menyambut tangannya. Nona Kirana. Andalah yang mirip denganku, kata Saraswati sambil tersenyum. Suaranya mantap dan cukup keras untuk didengar oleh meja-meja di dekatnya. Lagi pula, seluruh kota tahu wajahku sekarang. Anda baru saja kembali dari luar negeri, jadi mungkin Anda belum tahu perkembangan. Senyum Larasati berkedip sejenak. Baskara berdiri di sampingnya. Tatapannya menyapu dari wajah Saraswati ke tangannya di lengan Adrian, lalu dari cincin berlian di jarinya ke kalung berlian di lehernya. Jakunnya naik turun seolah ingin mengatakan sesuatu,
tetapi pada akhirnya dia tetap diam. Lelang amal dimulai. Barang demi barang dibawa ke atas panggung. Kaligrafi antik, perhiasan, harganya meroket. Adrian dengan santai mengangkat papan lelangnya beberapa kali, memenangkan sepasang gelang giok dan sebuah lukisan pemandangan dinasti Qing, setiap kali menyebutkan harga yang membuat seluruh ruangan terkesiap. Untuk putaran terakhir, pembawa acara mengeluarkan item spesial. Bukan barang antik, bukan perhiasan. Itu adalah lukisan cat minyak modern yang menggambarkan langit senja. Mata Saraswati menyapu lukisan itu dan jari-jarinya tanpa sadar terkepal. Dia mengenalinya. Tidak, dia mengenali gayanya. Persis seperti lukisan yang diberikan Larasati Kirana kepada Bhaskara yang tergantung di ruang kerjanya. Karya ini adalah karya seniman muda Larasati Kirana, salah satu mahakarya awalnya, umum pembawa acara. Harga pembukaan adalah 200 juta rupiah. Larasati memberikan busur sederhana dari kursinya, sedikit kebanggaan yang tertahan di wajahnya. 500 juta. Bhaskara mengangkat papan lelangnya. Dia melirik Adrian, tantangan di matanya. 1 miliar. Adrian mengangkat papan lelangnya tanpa berkedip. Aula dipenuhi bisikan. Untuk karya seniman yang tidak dikenal melonjak dari 500 juta menjadi 1 miliar bukanlah lelang, itu adalah pertempuran. 1,2 miliar. Bhaskara mengertakkan gigi. 2 miliar. Adrian mengangkat papan lelangnya lagi, nadanya datar seolah sedang memesan hidangan. Saraswati menarik lengan baju Adrian dan berbisik, "Jangan buang-buang uang untuk ini." Adrian membungkuk, bibirnya menyentuh telinganya, suaranya begitu rendah, hanya dia yang bisa mendengar, 9 tamparan itu. "Aku akan mengembalikannya padanya satu persatu hari ini." Saraswati membeku. 2,5 miliar. Bhaskara nyaris meraung. Dia sudah berdiri sekarang. Kancing jasnya terbuka, urat-urat menonjol di dahinya. 5 miliar. Adrian menyebutkan angka itu, dan ruangan menjadi sunyi. Tidak ada lagi yang menawar. Palu diketuk 3 kali dan penjualan diumumkan. "Selamat, Presiden Direktur Mahawira. 5 miliar untuk karya Nona Kirana." Adrian berdiri, meluruskan lengan bajunya, dan berjalan santai ke atas panggung. Dia mengambil mikrofon dari pembawa acara, tatapannya menyapu penonton sebelum berhenti pada Bhaskara. "Terima kasih atas dukungan antusias Anda semua," kata Adrian, suaranya dalam dan jernih, terdengar melalui sistem suara aula perjamuan. "Lukisan ini adalah karya awal Nona Larasati Kirana. Sangat layak dikoleksi. 5 miliar, harga yang pantas." Dia berhenti, lalu menoleh untuk melihat Larasati, yang wajahnya menjadi pucat. "Tapi alasan saya membelinya bukan untuk koleksi saya." Adrian memberi isyarat kepada seorang staf di dekatnya, memberi sinyal padanya untuk melepaskan lukisan itu dari bingkainya. Staf itu ragu-ragu sejenak, lalu menurut. Kanvas itu diangkat dengan hati-hati dari bingkai dan diletakkan rata di atas meja bundar kecil di samping mereka. Adrian merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan sebuah pulpen logam emas. Suara tutup pulpen yang dibuka terdengar sangat keras di aula yang sunyi. Dia menulis 4 karakter besar di atas lukisan cat minyak itu, EIB Saraswati. Dia kemudian mengambil korek api dari meja samping dan menyalakan api di sudut kanvas. Api menjilat lukisan cat minyak dan pigmen berderak di bawah panas, warna biru dan perak berputar dan meleleh. Langit senja itu perlahan berubah menjadi tumpukan abu hangus, serpihan-serpihan melayang turun seperti salju hitam ke atas meja bundar kecil. Seluruh ruangan jatuh ke dalam keheningan total. Wajah Larasati menjadi sepucat kertas, bibirnya bergetar, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Bhaskara bahkan tidak bisa digambarkan sebagai marah lagi. Itu adalah tampilan bengkok yang terperangkap di antara amarah dan kehancuran. Dia menatap api yang membara di atas panggung, menyaksikan lukisan-lukisan yang sama persis yang dia simpan di ruang kerjanya berubah menjadi abu di tangan Adrian. Api menyala selama sekitar 2 menit. Ketika kanvas itu benar-benar habis, hanya tersisa tumpukan kecil abu hitam di atas taplak meja putih. Adrian mengambil mikrofon lagi, suaranya tetap mantap seperti biasa. "Maaf atas kekasaran ini, tapi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengatakan beberapa kata atas nama istri saya." Tatapannya beralih ke Bhaskara di antara penonton, setajam pedang. "Setahun yang lalu, seseorang di kota ini menampar istri saya 9 kali di depan umum, karena lukisan serupa." Desahan kaget menyebar di antara kerumunan. "Malam ini, saya menghabiskan 5 miliar untuk membeli lukisan lain oleh orang yang sama dan membakarnya di depan semua orang. Maksud saya adalah ini. Apapun yang pernah membuatmu menderita,
aku tidak akan membiarkannya ada di dunia ini. Baik itu lukisan atau seseorang. Selanjutnya, Adrian meletakkan mikrofon, suaranya menjadi lebih dingin. Presiden Direktur Wijoyo, Anda berutang 9 tamparan pada istri saya. Saya akan memberimu 2 pilihan malam ini, di sini, di depan semua orang. Membungkuk dan meminta maaf, dan saya akan melupakannya demi hubungan industri kita. Atau, jika Anda tidak meminta maaf, saya akan datang menagih. Tapi ketika saya datang menagih, itu tidak akan hanya 9 tamparan. Dalam keheningan yang mematikan, Adrian berbalik dan mengulurkan tangannya kepada Saraswati. Sayang, ayo pulang. Saraswati berdiri dan meletakkan tangannya di tangannya. Telapak tangannya kering dan hangat, dengan kuat membungkus jari-jarinya. Dia melirik sisa-sisa lukisan yang terbakar di atas meja, dan di suatu tempat jauh di dalam dirinya, sebagian kecil seolah retak terbuka, membiarkan seberkas cahaya masuk. Lalu dia tersenyum. Itu bukan akting. Itu datang dari lubuk hatinya. Sayang, aku mau makan tengah malam. Baiklah, akan kuantar. Keduanya berjalan keluar dari aula perjamuan berdampingan, meninggalkan lantai penuh abu dan ruangan penuh keheningan. Baskara berdiri membeku di tempatnya, tangannya tergantung di sisinya, kukunya menancap di telapak tangannya hingga berdarah. Dia membuka mulutnya, mencoba memanggil nama Saraswati, tetapi suku kata itu tercekat di tenggorokannya, menolak untuk keluar. Pak Baskara, Budi berbisik di sampingnya. Anda harus minta maaf. Ini tidak bisa disembunyikan. Berita besok. Baskara menoleh, matanya liar seperti binatang buas yang terpojok, membungkam kata-kata Budi sebelum selesai. Larasati Kirana duduk kaku di kursinya, menggenggam rantai tas malamnya hingga buku-buku jarinya memutih. Lukisannya telah menjadi alat di tangan orang terkaya untuk membalaskan dendam istrinya. Dia melirik Baskara, yang menatap pintu masuk aula perjamuan, matanya merah, jakunnya naik turun, tetapi dia tidak mengambil satu langkah pun. Larasati Kirana tiba-tiba merasa bahwa kembali ke Indonesia adalah sebuah kesalahan. Bab 10. Nisan dari bulan madu. Berita dari acara amal meledak keesokan harinya. Orang terkaya bakar lukisan terkenal untuk balas dendam istri. Adrian Mahawira secara terbuka paksa Baskara Wijoyo minta maaf. Identitas misterius Nyonya Mahawira terungkap. Setiap tajuk utama media besar didominasi oleh pasangan Mahawira. Di media sosial, video Adrian membakar lukisan itu dibagikan puluhan juta kali, dengan komentar membanjir, ini baru pria sejati, iri sekali. Dan Baskara Wijoyo, apa wajahnya sakit. Tapi Saraswati tidak melihat ponselnya. Dia berdiri di ruang kerja Adrian, menatap cakrawala kota Jakarta melalui jendela. Sudah lebih dari sebulan sejak dia menikah dengannya, dan terkadang saat bangun di pagi hari, dia masih merasa bingung, mengulurkan tangan untuk menyentuh bantal di sampingnya, merasakan lengan Adrian di sana, baru kemudian teringat dia tidak lagi berada di villa yang dingin itu. Apa yang sedang kau pikirkan? Suara Adrian datang dari belakang. Dia berjalan mendekat dengan 2 cangkir kopi. Memberikan satu padanya. Itu adalah latte susu oat favoritnya dengan suhu yang pas. Aku sedang berpikir, kata Saraswati, mengambil kopi dan bersandar di jendela dari lantai ke langit-langit. Apa kau terlalu memanjakanku? Membakar lukisan, memaksa permintaan maaf, mengosongkan mal. Setiap gerakanmu menggemparkan dunia. Apa kau tidak takut orang akan bilang Adrian Mahawira dipermainkan oleh seorang wanita? Adrian menyesap kopinya, tidak mengatakan apa-apa. Dia meletakkan cangkir itu, merogoh saku jasnya, dan mengeluarkan sesuatu, menyerahkannya padanya. Sebuah kunci. Kunci kecil berwarna perunggu dengan pola rumit terukir di atasnya. Apa ini? Saraswati mengambilnya. Kunci sebidang tanah. Saraswati membeku. Tanah apa? Adrian berjalan ke mejanya, mengeluarkan peta dari laci, dan membentangkannya di depannya. Sebuah bagian dari peta dilingkari dengan warna merah, dengan catatan tulisan tangan di sampingnya, milik Saraswati. Dia mengenali lokasi tanah itu sekilas. Tepat di sebelah rumah leluhur keluarga Wijoyo. Aku membeli tanah di sebelah rumah leluhur keluarga Wijoyo bulan lalu, kata Adrian, bersandar di tepi meja, nadanya santai seolah sedang berbicara tentang cuaca. Sekarang atas namamu, kau bisa menanam bunga, membangun rumah, menggali kolam renang, apapun yang kau mau. Tapi aku punya firasat kau mungkin ingin melakukan sesuatu yang lain. Saraswati menatap lingkaran merah di peta, jantungnya berdebar kencang. Rumah leluhur keluarga Wijoyo. Itulah yang paling dipedulikan Baskara, warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya, tempat dia dibesarkan, fondasi dan kebanggaan keluarga Wijoyo.
Baskara pernah mengatakan padanya bahwa rumah itu adalah akar keluarga mereka, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Adrian telah membeli tanah di sebelahnya dan menempatkannya atas namanya. Pesannya sangat jelas. Aku sudah menyerahkan pisaunya padamu. Bagaimana kau ingin menyerang, terserah padamu. Apa kau tidak berpikir aku terlalu kejam? Saraswati menatapnya, matanya berkilauan. Kejam? Adrian tertawa, nyaris berbisik, tetapi Saraswati bisa tahu itu tulus. Saraswati, seorang pria yang tidak mencintaimu menamparmu 9 kali di depan umum selama 5 tahun penuh, menggunakanmu sebagai pengganti, menghancurkan tahun-tahun terbaik masa mudamu, dan membuatmu percaya bahwa kau tidak berharga. Jika kau tidak kejam padanya, kau sedang kejam pada dirimu sendiri. Dia berjalan ke arahnya, menangkup wajahnya dengan kedua tangan, dan dengan lembut mengusap tulang pipinya dengan ibu jarinya, tempat yang pernah bengkak tak berbentuk. Aku akan membuka jalannya. Kau berjalan sendiri. Bagaimanapun kau ingin membalasnya, jangan tanya aku. Lakukan apapun yang membuatmu merasa lebih baik. Keesokan paginya, Saraswati pergi ke tanah itu sendirian. Rumah leluhur keluarga Wijoyo terletak di sebuah jalan tua di utara kota, dibeli oleh ayah Baskara 30 tahun yang lalu. Itu adalah kompleks luas dengan 3 halaman, gerbang berpernis merah, dan sepasang singa batu yang berjongkok di pintu masuk. Saraswati pernah ke sana beberapa kali sebelumnya, selalu menemani Baskara untuk berziarah ke makam ayahnya. Dia akan menunggu di luar gerbang merah itu karena Baskara tidak pernah mengizinkannya masuk. Dia bilang aula leluhur bukan tempat untuk orang luar. Dulu, dia mempercayainya. Baru kemudian dia tahu, bukan orang luar yang tidak bisa masuk, tetapi dia yang tidak bisa, karena aula itu menyimpan abu leluhur keluarga Wijoyo yang diterima melalui pernikahan yang sah, dan Saraswati bahkan bukan istri sah Baskara. Dia hanyalah wanita simpanannya. Sekarang, berdiri di pintu masuk rumah leluhur Wijoyo, hatinya setenang air mati. Lahan di sebelahnya sekitar setengah hektar, dulunya rumah tua yang kumuh yang telah dihancurkan sepenuhnya. Tanahnya diratakan, dikelilingi pagar sederhana. Saraswati membuka gerbang dengan kunci perunggu dan melangkah masuk. Dia berdiri di tengah lahan kosong itu, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Angin bertiup, membawa aroma melati dari kejauhan. Matahari terasa hangat, membungkusnya seperti pelukan yang nyaman. Dia berdiri di sana, di tanahnya sendiri, untuk waktu yang sangat lama. Begitu lama hingga air mata menyelinap di pipinya tanpa dia sadari. Itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata pelepasan. 5 tahun lalu, dia bertemu Baskara di sebuah bar dan mengira itu adalah hadiah dari takdir. 5 tahun kemudian, dia menyadari itu adalah ujian yang berlangsung selama 1.800 hari. Dan sekarang, ujian itu telah berakhir. Sore itu, sebuah truk konstruksi masuk ke lahan kosong itu. Yang diturunkannya bukanlah bahan bangunan, melainkan sebuah lempengan granit besar. Para pekerja dengan hati-hati mengangkat batu itu dan menempatkannya tegak di tengah-tengah lahan, tepat menghadap gerbang rumah leluhur Wijoyo. Itu adalah sebuah nisan. Permukaan granitnya dipoles hingga berkilau seperti cermin, diukir dengan 2 baris tulisan yang diminta Saraswati pada pemahat batu. Baris pertama, di sini terbaring cinta yang kukubur hidup, hidup. Baris kedua, Saraswati, wafat di usia 28, dimakamkan di sini, hidup selama 5 tahun. 5 tahun. Dia telah mengukir namanya sendiri di atas nisan. Saraswati, yang mencintai Baskara Wijoyo telah mati hari itu di ruang kerja ketika akta nikah disobek, ketika suara 9 tamparan bergema. Saraswati yang berdiri di bawah sinar matahari sekarang adalah orang lain. Dia adalah Nyonya Mahawira, manajer senior Mahawira Group, seorang wanita yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Saat nisan itu ditegakkan, gerbang berpernis merah rumah leluhur Wijoyo terbuka dari dalam. Baskara Wijoyo berdiri di ambang pintu. Dia masih mengenakan setelan kemarin, rambutnya acak-acakan, janggut menaungi rahangnya. Dia jelas tidak tidur semalaman, lingkaran hitam menggantung di bawah matanya. Dia berdiri di sana, menatap nisan yang tiba-tiba muncul di lahan tetangga. Ekspresinya berubah dari bingung menjadi kaget, dan dari kaget menjadi semacam kehancuran yang belum pernah dilihat Saraswati sebelumnya. Dia membaca kata-kata di batu itu. Saraswati, dia menyebut namanya, suaranya seolah tergores amplas. Saraswati berdiri di samping nisan, menoleh untuk menatapnya. Sinar matahari datang dari belakangnya, menyepuh siluetnya dengan emas. Dia mengenakan gaun kemeja putih sederhana, bersih dan polos, seolah menghadiri pemakaman. Dan dia adalah pemakamannya sendiri. Presiden Direktur Wijoyo,
kata Saraswati, suaranya tenang. Saya di sini hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal pada paruh pertama hidup saya. Karena Anda di sini, Anda mungkin juga bisa menyaksikannya. Baskara melangkahi ambang pintu dan berjalan ke arahnya. Satu langkah lambat demi satu langkah, seolah melintasi rawa. Dia mencapai pagar, tangannya mencengkeram tepi logam, buku-buku jarinya memutih karena tegang. Kau mendirikan nisan untuk dirimu sendiri? Suaranya bergetar. Ya, kata Saraswati, menunjuk namanya di batu. Saraswati sudah mati. Dia mati di bawah 9 tamparan itu. Baskara, datang dan bakarlah sebatang dupa untuknya. Wajah Baskara menjadi pucat pasi. Dia menatap nama di nisan seolah-olah itu adalah sesuatu yang mengerikan. Kau sudah gila. Aku tidak kehilangan apa-apa, jawab Saraswati, suaranya masih mantap. Aku hanya baru menyadari sesuatu. Selama 5 tahun terakhir, aku pikir aku tunanganmu, tapi aku hanya pengganti. Kau bisa merindukan Nona Kirana secara terbuka di depanku, memanggilku Laras saat kau mabuk, memperkenalkanku sebagai temanmu kepada orang asing. Baskara Wijoyo, aku tidak pernah menjadi tunanganmu. Aku tidak pernah menjadi apa-apa. Hanya seorang wanita yang tidak kau cintai. Bibir Baskara bergetar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Sekarang aku telah mengubur Saraswati itu, yang tidak mencintai dirinya sendiri, di sini. Mulai hari ini, aku adalah istri Adrian Mahawira. Nyonya Mahawira, aku tidak punya urusan lagi denganmu, Baskara Wijoyo. Baskara mencengkeram pagar begitu keras hingga logamnya mengerang. Dia menatap wajah Saraswati, berseri-seri di bawah sinar matahari, setiap ekspresi membawa ketenangan dan kepastian yang belum pernah dia lihat dalam dirinya sebelumnya. Dan pada saat itu, dia menyadari bahwa Saraswati bisa menjadi cantik. Bukan seperti kecantikan Larasati, tetapi kecantikannya sendiri, kecantikan yang tidak pernah benar-benar dia lihat. Dia membuka mulutnya, dan akhirnya memaksakan sebuah kalimat. Saraswati, aku menyesal. Saraswati menatapnya dan tersenyum. Baskara, katanya, suaranya selembut bulu yang mendarat di atas nisan, kau sudah kehilangan hak untuk menyesal. Dia berbalik dan berjalan menuju Maybach hitam yang diparkir di tepi jalan. Adrian bersandar di pintu, memegang segelas es teh boba yang belum dibuka, menunggunya tanpa tergesa-gesa. Saat dia mendekat, dia menusuk segelnya dengan sedotan dan menyerahkannya padanya. Sudah selesai? Saraswati mengambil teh itu dan menyesapnya. Rasa kacang merah yang manis. Bagaimana reaksi Baskara? Saraswati melirik ke belakang. Baskara masih berdiri di dekat barikade, tangannya mencengkeram lembaran logam, dahinya menempel di punggung tangannya, bahunya sedikit bergetar. Dia tidak bisa melihat wajahnya, tetapi posturnya adalah postur seorang pria yang tenggelam yang telah meraih potongan kayu terakhir, hanya untuk menyadari bahwa potongan itu sudah hanyut. Jangan khawatirkan dia, kata Saraswati, menarik pandangannya saat dia bersandar di lengan Adrian. Sayang, aku lapar. Adrian tersenyum, mengecup keningnya sebelum membukakan pintu mobil untuknya. Ayo, kita cari restoran hotpot. Maybach hitam itu meluncur perlahan menjauh dari jalan tua itu. Rumah leluhur keluarga Wijoyo menyusut di kaca spion, akhirnya menghilang di tikungan. Nisan itu berdiri dalam keheningan di lahan kosong, sinar matahari tumpah di atas granit, menerangi dua baris teks terukir dengan kejelasan yang tajam. Saat mobil memasuki kawasan Puri Mahawira, Saraswati melihat sesuatu yang baru di halaman dari kejauhan. Sebuah pohon sakura yang baru ditanam berdiri tepat di depan bangunan utama, dikelilingi oleh cincin kerikil putih. Apa ini? Tanya Saraswati, melangkah keluar dari mobil dan berjalan ke pohon itu. Tunas-tunas hijau lembut sudah tumbuh dari cabang-cabangnya. Aku bertanya pada sahabatmu. Dia bilang sakura adalah bunga favoritmu, kata Adrian, melingkarkan lengannya di pinggang Saraswati dari belakang, menyandarkan dagunya di atas kepalanya, suaranya rendah dan hangat. Dulu tidak ada di halaman, jadi aku mendatangkannya satu dari Jepang. Musim semi berikutnya, kau akan bisa melihatnya hanya dengan membuka jendelamu. Saraswati bersandar di pelukan Adrian, mengulurkan tangan untuk menyentuh tunas-tunas lembut pohon sakura. Warna hijau samar di bawah ujung jarinya terasa lembut dan segar, seperti secercah harapan baru. Dalam hati, dia berpikir, musim semi berikutnya, bunga sakura akan mekar, dan kehidupan barunya baru saja dimulai.